Tidak ada roh diambil roh itu otomatis itu. Jadi roh itu nggak mati. Jadi yang mengalami kematian di sini itu adalah tubuh. Jadi jiwa dan roh tidak pernah mengalami kematian. Biar paham kalian gitu loh. Jadi Roh tubuh tidak ini pernah mati memang, lah Pak. yang mengalami Bang Jack, kematian. roh tidak pernah mati, roh tidak pernah mati. Itu tidak pernah mati, tetapi tubuhnya yang mati. Makanya saya tanya, yang mengambil roh dari tubuh, yang mencabut rohnya dari tubuh itu siapa? Kan udah dijelasin tadi. Jadi menyerahkan nyawanya. Nyawa itu kan ada di situ, rohnya juga, ada jiwanya, diserahkan. Nyawa itu kan contoh nih sebagai manusia, Anda punya tubuh, Anda punya jiwa, Anda punya roh. Ya diserahkan gitu loh. Tapi tubuhmu itu, tubuhnya Yesus tidak diserahkan karena tubuh itu akan mengalami kematian kan gitu. Tapi Yesus pada hari ketiga bangkit karena sudah ada nubuatan Yunus. Yunus ada di dalam ikan perut. Itu udah dikatakan Yesus bahwa dia akan menderita dan dia akan mati. Udah dikasih tahu. Dan dia juga bercerita akan bangkit. Murid-muridnya satu pun gak ada yang percaya pada saat itu. Mana ada manusia mati, terus mana ada manusia tahu hari kematiannya dan hari kebangkitannya. Itulah Yesus tahu kematiannya, tahu kebangkitannya. Makanya muridnya setelah Yesus bangkit baru percaya gitu loh. Karena mereka nggak percaya sama sekali. Dan bahkan pun Simon Petrus pun katanya waktu Yesus berkata bahwa akan ada ini menangkap dirinya, Simon Petrus berkata, tidak ada yang berani, saya akan mentaruhkan nyawaku, katanya kepada Yesus. Apa kata Yesus? Sebelum ayam berkokok 3 kali, engkau sudah menyangkal saya 3 kali. Makanya Bang, saya potong Bang, biar jadi tidak tambah panjang. Biar jadi tidak tambah panjang. Sebentar. Tunggu dulu Bang. Begini, saya jadi kurang paham. Begini, apakah kematian Yesus itu berbeda dengan kematian-kematian umat-umat manusia yang lain? Ya berbeda dong. Kan Yesus kan menyerahkan nyawanya. Apa bedanya? Bukankah sama-sama manusia? Nah, dengar. Kemanusiaan Yesus dengan manusia kita ini beda. Kalau kita lahir itu karena ayah dan ibu kita nyum-nyum wik-wik gitu loh, bernyum-nyum ayah dan ibu. Jadi bukan lari ke situ, Bang. Bukan ke situ. Yang saya tanya begini, ketika Abang mengatakan bahwa itu Yesus menyerahkan dirinya, menyerahkan nyawanya kepada Allah Bapa. Jadi apakah roh itu, dengar dulu, coba kita pikir secara logika ya Bang Jack, tunggu dulu Bang Jack, menyerahkan nyawanya, berarti rohnya itu terbang sendiri atau memang diambil? Sekarang gini, mau rohnya mau terbang, mau jiwanya terbang, itu yang jelas di Alkitab sudah dikatakan Yesus menyerahkan nyawanya. Jadi artinya dalam nyawa itu berarti ada di situ roh, ada jiwa gitu loh. Jadi kalau manusia sudah mati, roh dan jiwa itu akan meninggalkan tubuh gitu loh. Jadi setiap manusia yang mati itu tubuhnya akan ditinggalkan oleh jiwa dan roh. Jadi di sini posisinya Yesus menyerahkan gitu loh. Jadi kalau kita nih mati, bedakan ya, kalau kita mati bukan kita yang menyerahkan, memang roh kita itu akan yang percaya kepada Tuhan Yesus akan kembali ke Allah Bapa. Nanti jiwanya itu akan menunggu nanti di di akhir zaman akan dikembalikan, itulah nanti ada tubuh kemuliaan gitu. Tubuh kemuliaan itu nanti orang yang udah meninggal bangkit. Berarti Yesus menyerahkan nyawanya, itu badannya nggak ikut waktu nanti bangkit. Waduh, gimana sih berulang-ulang jelasin itu? Bukan berulang-ulang loh Bang, saya bingung. Ke dalam, ya Bapa, ya Allah Bapa, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku, kan katanya kayak gitu. Benar? Iya betul. Jadi ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Oke, mungkin begini ya, kuserahkan nyawaku. Berarti rohnya pindah sendiri begitu? Atau memang ada yang mengambilnya? Itu yang menjadi pertanyaan saya. Karena nggak masuk akal. Ketika kita, begini Bang, ketika kita, misalnya kita manusia mati kecelakaan, itu yang mencabut roh kita tuh siapa? Apakah kita dengan pasrah menyerahkan nyawa itu ketika kita mati tabrakan atau mati apa bagaimana?
Itu pertanyaan saya. Oh, begini Ibu. Jadi begini, kalau roh kita dan jiwa kita itu dicabut oleh Allah sendiri. Tunggu Bang Julius sebentar. Bang M3, Bang Beni, silakan lanjut dulu. Lanjut, saya mau perjalanan pulang, saya standby aja. Bang M3 atau Bang Beni silakan ditanggapi nanti ya. Ya, silakan Bang Jack, Bang Julius silakan. Ya, jadi gini ya, tadi kan udah dijelaskan di Matius, sebentar Bang Julius sebentar. Di Matius 27 ayat 50 tadi, Yesus kan udah menyerahkan nyawanya. Artinya, kalau nyawanya udah diserahkan, berarti kan tinggal tubuh. Nah, jadi namanya manusia, kalau udah meninggal, udah wafat, artinya berarti jiwa dan rohnya itu akan meninggalkan tubuhnya. Jadi posisinya Yesus menyerahkan. Gitu. Jadi urusan nanti Yesus bangkit, datang lagi roh dan jiwanya itu kan nanti di hari ketiga itu kan karena kita sebagai manusia mengenai hal-hal yang transenden itu juga nggak bisa dijelaskan secara alkitabiah gitu ya. Yang jelas di ayat ini udah diceritakan Yesus menyerahkan, tidak ada di sini Bang Jack paham nggak sih bahasa penyerahan? Nih, Bang Jack menyerahkan. Ini dia menyerahkan dirinya di saat dia masih hidup. Masih ada rohnya. Dia datang kepada Bapaknya. Nah, dengar aku dulu. Dia menyerahkan. Aku serahkan diriku, tanganku, tubuhku kepadamu ya Bapakku. Tuh, dia menyerahkan. Dia nyerahkan bagaimana? Dia nyerahkan, dia tidur. Menyerahkan ini banyak nih. Ini pertanyaannya menyerahkan kematian. Dia menyerahkan dirinya mati. Bagaimana itu mati itu gimana? Dibunuhkah? Itu supaya rohnya keluar, disepak kah? Ini Bang Jack ini ngambil tanggapannya nih. Bang Jack yang di sini gak nangkap loh. Bolak-balik dikasih tahu. Ima permasalahan dari Bardora, pertanyaan dari Bardora tuh, bagaimana dia menyerahkan dirinya, dia mati, dia nyerahkan diri nih. Terus tiba-tiba nyerahkan belum tentu mati. Dia nyerahkan diri kayak masih hidup. Apakah tidurkah atau dibunuhkah atau digantungkah biar keluar rohnya itu? Makanya dia ada perkataan penyabut nyawa. Nah, yang menyabut nyawa itu siapa? Tadi. Nah, kalau orang awam ini, yang ini nyawanya dicabut. Nah, kalau kecelakaan mati itu nyawanya dicabut, rohnya dicabut, dikeluarin. Nah, Yesus kata kalian itu berbeda karena dia menyerahkan. Bagaimana dia menyerahkan? Dia hidup-hidup, dia hidup nih menyerahkan. Terus matinya gimana? Keluar rohnya, itulah pertanyaannya Bang Jack. Susah banget jelasinnya. Ini cara dia menyerahkan diri ini bagaimana? Dia menyerahkan diri ini supaya mati itu, mengeluarkan dia biar mati itu loh, gimana? Aduh, Pak Jack. Oke, lanjut. Coba tunjukkan di mana ayatnya Yesus menyerahkan dirinya. Coba, mana ayatnya? Lah tadi Bang Jack bawa ayat itu menyerahkan diri. Mana ada? Kau makanya kupingmu itu coba dikorek dulu biar jelas mendengarkan. Oh, oke. Saya baca ya. Mulai dari 49. Ini Matius 27 ayat 49 sampai 50 saya baca biar jelas ya, takutnya nanti kupingmu mungkin kurang dengar kali ya. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Terus ayat 50, Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Jadi bukan menyerahkan dirinya. Ngerti nggak? Nah, udah, oke. Itu ya menyerahkan nyawanya. Nah, udah, ini saya udah, oke. Jangan kau framing. Ini di framing, ini bukan framing. Dengerin ya. Kita teks di sini apa yang budek kau, apa aku yang budek ya. Dengerin, kau baca itu kan. Menyerahkan dalam keadaan masih hidup kan? Hidup kan? Nah, itu dia mati itu bagaimana? Matinya bagaimana? Kau yang gak nangkep, kau yang budek, kau yang tolol, kau bilang pula orang yang budek. Kalau Yesus mati itu, Yesus sudah tahu matinya. Kalau kita sudah tahu matinya Pak Julius, sudah tahu matinya. Kalau kita mati, itu bukan menyerahkan, tetapi dicabut oleh yang kuasa. Ini dia. Itu kan beda. Nah, Pak Julius ini benar, dicabut nyawanya. Jack, kau bilang tidak ada nyawa. Kalau kita manusia dicabut karena kita tidak tahu kapan kita mati. Gini, kalau Jack udah tolol, budek tahu kapan matinya. Dari tadi kita pembahasannya itu loh, mati nyawa. Tapi Pak Julius, tadi si
si Jack tuh naik ya, dia langsung ngomong kan, tidak ada pencabutan nyawa, dia menyerahkan nyawanya. Ah, itu loh perkataan si Jack itu yang saya tanya dari tadi, itu yang ditanya oleh Mbak Nora dari tadi. Penyerahan nyawanya diserahkan. Yesus menyerahkan nyawanya. Nah, pertanyaannya bagaimana nyawa itu bisa diserahkan? Dia menyerahkan nyawanya, menyerahkan dirinya. Itu dalam keadaan apa? Matinya itu loh yang dipermasalahkan. Makanya ditanya, siapa yang menyabut nyawanya? Yang mengeluarkan roh dari tubuhnya. Kalian ini kan ngotot minta mencabut. Sudah saya bilang di sini tidak ada kata mencabut. Yesus menyerahkan nyawanya. Namanya Tuhan bisa menyerahkan nyawanya. Beda dengan manusia. Manusia tidak bisa menyerahkan nyawanya. Dia kan Tuhan, iya kan? Jadi jangan. Saya terima nih. Saya terima lagi nih. Kalau si Julius mengatakan dicabut, yaitu urusan dia. Sedang apa waktu dia menyerahkan diri? Sedang sakit kah, sedang berdiri kah, sedang duduk kah? Kalau manusia biasa seperti kita dicabut karena kita tidak tahu kapan kita mati, misteri. Oke, saya ulangin lagi nih ya. Oke, Odi. Menyerahkan. Ya, bentar Pak Julius. Dan dicabut. Oke, Pak Julius. Oke, saya udah Pak Julius itu nangkep. Oke. Ini si Bejek ini. Dia tadi menyerahkan, dan Pak Guitmi juga setuju tadi tidak ada penyabutan nyawa. Pertanyaan saya ya Pak, buat Jack sama Guitmi, bagaimana Tuhan Yesus yang kalian anggap Tuhan Yesus itu menyerahkan dirinya kepada Bapaknya, menyerahkan dirinya, yaitu menyerahkan nyawa supaya dia mati. Pertanyaannya, di saat dia menyerahkan itu, matinya itu loh yang dipermasalahkan. Matinya nyawanya, Ibu. Tadi saya sudah nyatakan dalam Bibel. Ini si blokir permanen ini menyerahkan dirinya. Dan mana ada kata-kata si itu dirinya? Oke, menyerahkan nyawanya. Oke, menyerahkan nyawanya itulah. Bagaimana dia menyerahkan nyawa? Kita bahas kematian ini loh. Dia menyerahkan nyawanya. Dia menyerahkan nih nyawanya kan, seperti kata Jack, menyerahkan nyawa. Pertanyaannya, dia menyerahkannya itu bagaimana? Dia kan datang pada bapaknya itu, menyerahkan, dia serahkanlah sawahnya itu. Ibarat Bang Jack kalau datang permanen, gini golori permanen. Jadi kamu nanti ketemu dengan Yesus, bagaimana kamu cara menyerahkan nyawamu? Itu aja tanya nanti. Artinya Rian itu berasumsi. Ini kan gini loh. Jawab aja nggak tahu Bang Jack. Apa salahnya mulutmu bilang nggak tahu? Jawab aja nggak tahu. Tapi kamu masih ngeles menyerahkan nyawanya. Dari tadi bahasamu bilang aja nggak tahu Jack. Kalau kau bilang nggak tahu, aku terima. Selesai. Kalau kau bilang nggak tahu, aku terima, selesai. Pak Guitmi aja kalau diajak diskusi, kalau dia bilang nggak tahu, udah nggak akan kutanya lagi. Dengar dulu, kan udah saya bilang beda dengan Yesus dengan manusia. Yesus itu adalah Tuhan. Dia bisa menyerahkan nyawa sendiri. Kutanya lagi, dia Tuhan kan? Oke, kutanya lagi nih, karena kau masih ngeyel kan? Kau suruh aku. Nah, seharusnya kau jawabnya nggak tahu, tapi karena kau tidak mau nggak tahu, karena kau takut merasa kalah ke kegoblokanmu. Kutanya sekali lagi, bagaimana caranya Tuhanmu Yesus, bagaimana caranya Tuhanmu Yesus menyerahkan nyawanya, gitu loh. Ini sawahnya diserahkan, nyawanya diserahkan nih. Ya Allah Bapak, aku menyerahkan nyawa bagaimana? Di Alkitab tidak dibilang, oh begini loh cara Yesus menyerahkan nyawanya. Nggak ada diceritakan di Alkitab. Yang jelas Yesus itu adalah Tuhan. Yang namanya Tuhan, ya bisa menyerahkan dirinya, menyerahkan nyawanya gitu loh. Beda dengan manusia. Manusia mana bisa menyerahkan nyawanya? Ya kan beda. Manusia itu kan makanya bedakan antara manusia dengan Tuhan. Sekarang Pak Guitmi, aku butuh jawaban dari Pak Guitmi, silakan. Bang Jack, sebentar. Saya mau tanya, ya. Bang Jack. Saya ini baru tiba, kenapa Bang Jack, sudah disenggol? Tadi Bang Guitmi, naik juga ngomong gitu. Saya setuju. Si Jack ngomong tidak ada menyabut nyawa. Terus Bang Guitmi bilang saya setuju. Ya wajar dong aku tanya. Siapa yang setuju? Saya juga baru tiba-tiba disenggol. Mana aku dengar lah Bang Guitmi, abang naik, abang ngomong setuju. Mulai ngeles. Kalau dari tanya ngeles. Selesai. Gini. Coba tunjukkan kalian di ayat di Alkitab bahwa Allah Bapa mencabut nyawa Yesus. Coba tunjukkan aja dulu biar saya mau tahu. Bang Jack gini, biar nggak ribut, biar nggak ngaco, saya lurusin ya. Bang Jack, kita sama-sama Kristen nih, ya. Saya Kristen juga.
Ya. Biar nggak kemana-mana nih pembicaraannya. Jadi pada saat itu kira-kira pukul 3, Yesus sudah merasa dirinya sudah tidak sanggup lagi. Maka dengan suara nyaring dia berkata, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan seketika pula itu tabir bait Allah terbelah dua dan Yesus pun meninggal. Nah, pertanyaan mereka tadi, jadi kita harus paham di sini apa pertanyaan mereka. Dengan cara apa Yesus itu mati? Nah, dia menyerahkan nyawanya, dan seperti Bang Julius bilang tadi, nyawanya itu sama kayak kita kalau meninggal ya dicabut nyawanya, sama Bang. Jadi nggak usah berkeras di sini. Iya, meninggal dicabut nyawanya. Ya udah, sekalipun kita serahkan, tapi hak kuasa untuk menyambut satu nyawa itu adalah dari Allah Bapa. Selesai. Ya, nggak usah ada komen lagi. Tuh jawabannya. Reget gua. Enggak, sekarang gini. Kita gini ya. Aku mohon maaf ya teman-teman ya. Kalau ada kata-kata mencabut di sini, coba tunjukkan ayatnya ke saya. Saya juga pengen tahu gitu loh. Ada nggak ayatnya di Alkitab? Oke, dia masih ngeles. Oke, pertanyaannya sama. Oke, tidak ada kata cabut mencabut. Oke, tidak ada kata cabut mencabut. Oke, pertanyaan saya lagi. Di bagaimana Tuhan Yesus menyerah nyawanya? Itu. Ayo. Kan tadi aku udah jelasin. Bagaimana? Namanya Tuhan, dia bisa menyerahkan nyawanya. Kalau kita manusia ya nggak bisa menyerahkan nyawa. Gimana sih? Kamu udah saya bilang tadi, Yesus adalah Tuhan, dia bisa menyerahkan kapan waktunya pun dia bisa menyerahkan nyawanya gitu loh. Sedangkan Yesus, contoh nih, waktu mau ditangkap di bait suci, dia udah dikelilingi. Gini loh Bang Jack. Dengar dulu kalian, jangan kalian Bang ini. Jack, Kalau kalian mau kalau apa? begitu Yesus menyerahkan. Dengar dulu, jangan dulu ngocok. Enggak, sekarang gini, tunjukkan saya Bang ayat Jack, Alkitab. kalau ketika Yesus menyerah. Diam dulu kau. Ini sebentar. Tunjukkan saya. Oke, baik. Kalau Bang Jack bertahan. Sebentar, jangan satu-satu dulu. Tunjukkan ke saya ayat Alkitab yang mengatakan bahwa Allah Bapa mencabut nyawa Yesus. Bang, siapa namanya yang Bang God with me? Coba tunjukkan ayatnya. Begini Bang Jack. Ya, begini Bang Jack. Kalau Bang Jack gini. Kalau Bang Jack bentar dulu Imrus. Bentar dulu Imrus. Imrus diam dulu kau. Enggak, gini. Imrus. Gini. Mana yang go with me? Karena saya kesel, saya baru naik tiba-tiba diserang. Jadi begini Bang Jack ya. Yesus Allah Bapa itu memberikan kita akal logika, ya, akal logika. Jadi memang tidak gini, gini. Tunjukkan ayatnya dulu gini. Jangan banyak bertakia di sini. Jangan. Tunjukkan ayatnya aja. Ayatnya aja dulu, mana ayatnya Allah Bapa mencabut nyawa Yesus. Saya mau jelaskan ke selesaikan dulu lah. Antara kalian dulu selesaikan dulu. Bentar Bang Beni diam dulu. Bang Beni diam dulu. Ya lanjut Bang Saya Beni. mau jelaskan dulu biar kau gini, paham. Banyak sekarang gini banyak serigala berbulu domba sekarang ini. Kau minta jawaban. Serigala berbulu domba banyak. Kau bilang saya serigala berbulu domba. Saya ini Kristen, saya mantan frater, bro. Aku bilang akhir-akhir ini banyak serigala berbulu domba gitu loh. Jadi artinya membuat suatu makanya tunjukkan ke saya. Ketawa ke Pak Julius, gak boleh gitu kawanmu. Makanya kau serigala berbulu domba, Bang. Jangan selalu beranalogi. Kebanyakan analogi pusing kau. Kita itu punya akal dan logika. Makanya, tunjukkan saya ayat Alkitab di mana Allah Bapa mencabut nyawa Yesus. Tunjukkan dulu gitu. Itu yang penting. Kita berdasarkan dalil dulu. Tunjukkan. Sekarang domba bertaring serigala, Bang. Domba bertaring serigala. Nah, sekarang saya mau jelaskan ke kau. Ya, kita punya. Jangan jelaskan ke saya, tunjukkan ayat dulu, tunjukkan yang saya minta ayatnya mana. Allah Bapa mencabut nyawa Yesus. Kau diam dulu, gimana sih orang mau jelasin, kau yang ribut di situ. Justru semakin semakin besar gentongmu kelihatan di situ. Kalau kosong jangan bicara. Semakin kau ribut semakin kelihatan kau kosong di situ. Bikin malu Kristen saja kau. Ayolah, jangan marah-marah. Tenang aja, tenang. Tunjukkan ayatnya gitu loh. Ya makanya kau diam. Saya bicara di sini berdasarkan logika dan retorika. Ya. Saya tidak mau pakai logika, ayat-ayat perlu saya, Pak. Enggak pakai logika saya, enggak. Kalau kau tidak ada logika.
Nggak ada, saya nggak pakai logika sini. Ayat dulu, ayat Pak. Yang penting karena saya lebih mengutamakan ayat Pak. Ayat dulu Pak. Karena ayat itu adalah perkataan adalah ya apa namanya yang ditulis oleh para rasul dan nabi-nabi. Itu Pak patokan saya. Jadi jangan bukan logika Anda yang saya butuhkan di sini. Tunjukkan ayatnya Pak. Berarti kau itu tidak punya logika, berarti hidupnya tidak ada logika. Saya tidak butuh logikamu dan akalmu, tidak butuh. Saya butuh dalil. Ayatnya mana? Ayatnya yang mengatakan bahwa Allah Bapa mencabut nyawa Yesus. Tunjukkan ayatnya di mana gitu. Berarti justru saya mengatakan kau ini serigala berbulu domba. Sebenarnya kau bukan Kristen, kau ini kau. Kamu nggak ngomong, aku tanya, kamu kan yang berkata tadi bahwa Allah Bapa mencabut nyawa Yesus. Tunjukkan ayatnya, itu aja, selesai. Makanya saya mau jelaskan di sini. Tidak ada di dalam ayat, tapi logika kita yang berpikir bagaimana kau seorang pendeta. Saya tidak butuh logikamu dan akal sehatmu, tidak butuh saya logikamu. Logikamu itu masih di bawah normal. Kau ini masih di rata-rata nggak tahu. Saya tes tadi kau kayaknya kau di bawah normal kau. Bang, saya jelaskan ini. Saya jelaskan ini. Allah yang membangkitkan Yesus. Ini saya jelaskan. Bisa ayat yang di sini yang dikatakan ayat Allah Bapa. Saya jelaskan ayat. Dengar Bang. Saya dengarkan yang membangkitkan Yesus di Roma 10 ayat 9 sampai 10 Bang. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Ini kayaknya nggak nyambung. Pak, yang saya tanyakan ayat Allah Bapa mencabut nyawa Yesus. Berarti itu begini Bapak Julius, ketika Allah membangkitkan Yesus, berarti Allah juga yang mencabut nyawa Yesus. Deal? Oh, jangan framing gitu, nggak boleh framing gitu, nggak boleh. Betul, deal kan Bapak Julius? Deal Bapak Julius. Nah gini ya. Jadi di situ Bapak anak yang berkudus, ketiganya yang Esa. Itu betul. Waalaikumsalam. Nah gini ya, saya mau izin turun dulu. Saya nggak mau berdebat dengan serigala ya, kalau ada karena hari-hari ini banyak serigala berbulu domba ya. Mohon maaf aja ya. Saya nggak mau jadi tontonan di sini. Mohon maaf aja. Saya malas kayak gini-gini. Tidak Bang. Tidak. Hati itu mulut itu. Ini pernyataan Alkitab loh, bukan saya yang ngarang Bang. Hati-hati itu mulut. Kau jangan lari kau. Kau itu Kristen atau apa kau? Bikin malu saja kau ngaku-ngaku Kristen di sini. Justru kau itu yang tidak punya agama kayaknya. Anjing kau. Nah, oke, menjelaskan dikit ya. Tadi yang dibawakan Matius 27 nomor 49 sampai 50 untuk menyerahkan nyawanya itu adalah kata kiasan. Ya. Di dalam Bible itu hampir 90% atau bisa dibilang lebih, kurang atau lebih itu 90% itu adalah bahasa kiasan. Itu menyerahkan diri, menyerahkan nyawanya, itu yang itu kata kiasan yang berangit bahwa dia ikhlas. Ya, ikhlas dengan kejadian apapun gitu. Makanya di situ konteksnya menyerahkan diri. Jadi begini, mohon maaf nih saya potong. Jadi memang di situ ditulis Yesus menyerahkan nyawanya. Dalam penjabarannya kita selaku umat manusia juga. Yesus meninggal secara normal. Gimana sih kalau orang disiksa terus menerus? Ya pasti mati dong bro. Kalau disiksa terus menerus, apalagi disalib seperti itu. Karena ketika prosesi kejadian salib itu 100% manusia yang terjadi dalam Yesus. Tidak ada keilahian di situ. Seperti itu. Dan Yesus meninggal selaku sebagai manusia. Oke, setuju Bro Lius? Berarti nyawanya dicabut kan? Ya, di situ secara pentafsirannya dia menyerahkan nyawanya, tapi dia sama dia kelarin dulu, Muslim diam dulu. Berarti yang berhak mencabut Pak Julius, berarti yang berhak mencabut sesuai dengan Yohanes 10 ayat 38 menyatakan yang berhak mencabut segala sesuatu itu adalah Allah. Termasuk dengan kehidupan. Selesai. Tidak ada bantahan. Betul? Setuju Bro Julius? Kita sama-sama Kristen. Ya, makanya saya tadi kan sudah memaparkan bahwa Roma 10 ayat 9 itu Allah yang punya kuasa untuk nyawa itu. Tetapi Yohanes 10 ayat
10 sampai 17 sampai 18 Yesus sendiri juga. Kemudian Roma 8 ayat 11 itu Roh Kudus. Makanya saya menyatakan bahwa ketiganya itu tidak bisa dipisahkan, begitu loh. Iya, makanya saya lebih enak saya ngobrol sama jangan dicampurin. Saya lebih mau lanjut. Udah gua diam lah. Saya lebih suka ini malah bantu si Julius ini nih ketimbang daripada si Oon tadi itu. Kayaknya dia yang serigala tuh. Bilang-bilang orang serigala berbulu domba, kayaknya dia itu yang saya tanda tanya. Kayaknya nggak punya agama kayaknya. Sudah Bang. Oke. Ini nanti kita bicara ini nih, kita berdebat hal yang akhirnya begini Bang. Keyakinan orang Kristen itu kalau dibilang Bapa, Anak dan Roh Kudus, dibilang 3 Tuhan ya oke saja. Mau jadi satu juga oke saja. Tetapi baik agama Islam maupun Yahudi tidak akan menyetujui itu. Kita harus sepakat itu dulu. Iya. Jadi kita mau jelaskan dia sampai ayam tumbuh gigi juga tidak akan dipercaya. Karena memang Tuhan itu cuma satu, tidak ada 2, 3, 4, 5 dan 6. Jadi mohon maaf kalau saya dari tadi sudah naik, makanya saya yang keselnya itu saya tiba-tiba kena juga. Wah, kok saya disenggol? Ini hostnya hobi banget ini percik-percik apa itu saya. Jadi Bang go with me. Ya, jadi begini. Jadi kesimpulannya, Allah Bapa yang memberikan nyawa, Allah Bapa juga yang mencabut. Berarti Allah Bapa inilah yang lebih tinggi daripada Yesus. Benar itu ya? Hak paten benar semua, apa tidak bisa dibantah. Benar. Hak paten dan tidak bisa diganggu gugat itu. Yang tertulis di dalam Bible, aku tidak bisa berbuat sesuai dengan kehendakku, tetapi kehendak Allah Bapakku lah. Betul itu ya? Iya. Sesuai dengan yang di Bible kan? Betul. Jadi begini. Oke, lanjut. Saya lagi di jalan. Lanjut. Ya. Kalau saya mungkin sesama Kristen akan berbeda lagi. Kalau saya itu, Tuhan saya sekarang ini 3. Yang kelihatan saja nyata. Saya tidak mau pusing satu, pulang balik ke sana sama saja pusing itu. Jadi saya saja menyatakan Tuhan saya 3. Terserah siapa mau larang saya, terserah. Itu haknya saya. Ini yang pantas diacungin jempol nih. Dia mengakui secara gentle nih. Enak nih. Oke, selamat malam Ramdhani. Jadi kalau Tuhan cuma satu, untuk saya ya, kalau Tuhan cuma satu, perkara sesuatu itu harus ada 2 alat bukti, harus ada saksi 2. Kalau tidak ada saksi 2, perkara apapun dalam dunia ini maupun dunia yang akan datang tidak sah. Jadi kalau Tuhan cuma satu, tidak sah itu perkara itu. Berarti saya sesama Kristen saya bilang kau ini memang waras. Nggak kayak yang tadi tidak waras itu orang. Oke. Selamat malam Ramdhani. Oke, gak bersuara, saya turunkan. Pak GWM, Pak Julius, saya sedikit menambahkan tadi kan bahwa Matius 27 ya, 49. Itu kalau saya anggap di dalam 247-nya ya. Pasti 49-nya itu adalah kata kiasan, menyerahkan diri itu berarti pasrah, Pak, tentang apa yang hendak sama Tuhan. Misalkan itu misalkan diartikan secara harfiah, fakta sejarahnya nggak ada Pak, dalam nomor 51-nya itu bahwa Yerusalem itu terbelah. Nggak ada fakta sejarahnya dan geologis. Misalkan kita terjemahkan secara harfiah, nggak ada fakta sejarahnya tentang bahwa Yerusalem itu terbelah 2, Pak. Coba dipaksin lah Pak. Di Matius 27 nomor 49. Ya, terserah Abang mau bilang tidak, itu urusan Abang. Ya, jadi gini. Secara harafiah memang tidak ada satu ahli pun yang menyatakan ya. Secara harafiahnya ya, secara penjabaran harafiah di sini memang tidak ada satupun yang menyatakan. Tapi bukti nyata konkret itu ada Pak. Di tempat bait suci itu ada bukti konkretnya ada, tapi tidak ada satu ahli pun yang mengangkat itu seperti itu. Kalau saya setuju tadi ya pendapatnya Pak Julius ini, bukan setuju karena percaya ya, jujur dia mengatakan Tuhannya 3. Pak Julius, kok bisa ada Tuhan 3 Pak?
Iya, kalau Tuhan satu di dunia ini, Bang, ini pernyataan saya loh. Iya. Dia tidak memiliki kekuatan hukum, Bang, karena perlu dua alat bukti bahwa perkara itu sah. Saya baca ya, Bang, ya, dengar. Iya, dengar nih, Bang. Iya, Bang. Ya, ini Ramli turunin aja, berapa 16. naikin lagi sih? Berisik ya. Yohanes 18:17. Ya, silakan Pak Julius. Nah, ini pernyataan tertulis dalam Alkitab Yohanes 8 ayat 16. Dan jika aku menghakimi maka penghakimanku itu benar sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Kemudian ada di dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Kemudian 8:18, akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri dan juga Bapakku yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Jadi Tuhan saya 2, 3 tidak apa-apa. Tidak apa-apa, tidak bermasalah ya Pak ya? Tidak bermasalah, tapi saya nyatakan lagi, kalau Tuhan cuma satu, segala perkara tidak sah. Bukti bahwa ke pengadilan apapun harus ada dua alat bukti. Kalau tidak ada dua alat bukti tidak sah. Pak Julius, Tuhan juga tuntut itu. Pak Julius, tapi kan tidak mungkin juga Tuhan dibawa ke pengadilan, Pak. Iya, betul. Kalau pengadilan di akhirat besok ini harus ada dua saksi. Kalau besok abang punya Tuhan cuma satu, umpamanya tidak ada penambahan saksi yang lain lagi, tidak pakai, Bang. Jadi menurut Anda Yesus Tuhan, Bapa di surga Tuhan, Roh Kudus Tuhan, gitu ya? Ya, 3 habis. Ya. Supaya jangan bicara banyak lagi ke sana, putar kemari mau bilang satu juga, jelas sama saja. Enakan ya, Pak Julius, jujur orangnya daripada diputar-putar ya Pak Julius ya. Ya, Abang, saudaraku semua saya izin dulu ya. Mau beli bodrek dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bang, Abang Benny. Itu kan pernyataan saya, Bang. Karena sesuai dengan nggak apa-apa Bang Julius, orang bebas berbicara kok, dan tidak ada yang bisa melarang Anda untuk berbicara gitu. Ya, iya kan pernyataan saya sesuai dengan kitab kan. Kalau seandainya Tuhan 3 Pak, gini ya Pak ya, terus sekiranya itu dalam memutuskan perkara itu mereka berunding dulu apa seperti apa Pak? Namanya Tuhan yang 3 itu, kalau mereka berunding, ya pasti sama-sama Bang. Tidak ada perdebatan karena itu Tuhan. Kalau manusia pasti berdebat. Langsung musyawarah mufakat ya Pak kita ya? berdebat. Jadi langsung kalau ada kira-kira sesuatu, langsung musyawarah mufakat, nggak perlu debat gitu ya Pak ya? Iya, kan 3 kan sama-sama. Misalnya nih, Pak Julius mau minta doa, itu ditujukan ketiga-tiganya apa ke salah satunya? Oh, 3-tiganya. Kalau salah satu nggak setuju? Oh, itu pemikiran Abang. Tuhan itu kan bertanya. Tadi saya bilang. Bertanya, Bang. Oh, silakan. Artinya kalau salah satu nih, misalnya nih, salah satu nggak setuju, 2 setuju bagaimana, Bang? Oh, berarti dia bukan Tuhan. Oh, harus setuju semua ya? Iya. Oke. Gini. Ya gimana Pak? Bang Andi. Ya. Julius ini saya paham dia penjelasannya itu dari sisi Trinitas. Jadi kalau pertanyaannya kalau salah satu tidak setuju, itu pasti akan satu bahasa semua karena ada kalimat yang menyatakan aku di dalam dia dan dia di dalam aku. Nah itu sebenarnya itu lebih jelasnya. Ini sebenarnya Pak Gowit ini sebenarnya ini mengiyakan orang apa ingin menguliti orang? Jangan begitu lah Pak. Jangan begitu. Enggak, Bang Andi, itu kalau dia Tuhannya 3 itu nanti yang berterus terang di hari terakhir itu Yesus itu diiyain nggak ke apa terus terang Yesus sama yang Bapa sama Roh Kudus itu? Itu ikut iyain apa enggak? Apa kenapa Yesus doang yang berterus terang itu di hari terakhir itu? Gimana itu Bang? Untuk penghakiman terakhir itu Yesus yang akan turun. Yesus yang akan datang di penghakiman yang terakhir. Bang, kalau Yesus turun pas hari penghakiman terakhir itu, kan Bapak masih di atas ya, bener ya? Iya betul.
Nah, itu kiamatnya siapa yang nentuin, Bang? Bapa masih di atas, Yesus di bawah. Nah, jadi itu ini kiamat siapa yang nentuin? Nah, ini jadi begini, pembahasan dari Pak Julius itu tadi sebenarnya mengarahnya ke situ. Kenapa ada 3? Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Aku dalam Dia dan Dia dalam aku. Itu yang tadi saya jelasin, saya lebih lengkapin tadi. Nah, jadi Yesus turun untuk mengadili. Untuk mengadili orang yang percaya. Ya kan? Oke, dalam versi Kristen ya. Kita membahas dalam versi Kristen. Untuk mengadili orang yang percaya. Setelah diadili, untuk kiamat itu dari Allah Bapa sendiri yang menentukan. Itulah tugas dari masing-masing 3 pribadi ini, 3 diri ini. 3 Trinitas. Jadi ya yang menentukan kiamat ini Bapak yang lagi di atas ini ya? Iya. Karena aku pun tidak, karena kan ada kalimatnya, karena aku pun tidak bisa melakukan apapun tanpa persetujuan dari Allah Bapa. Jangan Pak Gowit yang ditanya dong, Pak Julius saja. Pak Julius. Iya. Pak Julius. Jadi silakan. Pak Julius, waktu Yesus mati di tiang salib berarti berkurang 1, Bang. Ya, kan masih ada Bapa di atas kan? Oh, ada 2 cadangan. Iya. Tolong Bang Handi. Kan bilang 3 ya 3. Kenapa terlalu pusing? Iya, saya nggak pusing, Bang. Cuman pusing? Enggak pusing, saya cuma saya kalau sudah 3, Bang, Abang bisa pisahkan. Kalau Abang tidak bisa pisahkan, berarti Abang tidak tahu hitung. Maksud saya begini, Bang, dia kan pernah mati di salib tuh, Bang. Artinya pernah ada waktu 3 hari kekurangan 1 Tuhan. Oh, tidak apa-apa, kan 1 sudah mati, ada 2. Iya, ada 2. Nanti hidup lagi, cukup 3 lagi ya, Bang. Ya, kan 3 lagi. Bilangan tetap 3. Cakep Julius kalau ngobrol. Jadi nggak berdebat. Kita bukan lucu ya. Jujur gitu. Langsung to the point dia, langsung to the point. Ini ayatnya ada di sini. Nah, ini by data terus memang. Bang Handi terus. Jadi ada cadangannya Bang Handi. Ada pepatah mengatakan mati 1 tumbuh 1000 ya, Bang ya. Iya. Nah, itu gitu. Dari gelap terbitlah terang juga. Nah, itu namanya puisi, Pak. Tidak apa-apa, Bang. Tapi Abang juga kan dari gelap juga. Iya, saya Bang. juga pun dari gelap. Kita semua dari dalam kandungan. Abang tidak mengakui Abang dari gelap. Saya tanya Abang nih, Abang mengakui Abang dari gelap atau tidak? Saya dalam kandungan gelap, Bang. Iya. Lalu kita muncul ke dalam terang ini. Bang, kalau begitu Tuhan Abang yang 3 itu ya, ini biasa dibawa si Bang Handi nih ya. Ini Tuhan Abang berarti ada kelahirannya, berarti dari orok dia punya proses, Bang ya. Apa nggak lemah itu, Bang, waktu Tuhan sehari itu, Bang? Gimana dari Tuhannya yang 3 itu loh, Bang? Oh, yang 3. Iya, kan berarti... 1 ini dari lahir dari orok nih. Umur sehari dia jadi Tuhan itu ya. Ya, itu kan Tuhan yang kelihatan. Ya, oh, kan? Yang kelihatan. Ya. Abang punya Tuhan yang ada kelihatan tidak? Kan tidak ada. Yang punya kan saya sendiri. Nah, yang umur sehari ini waktu lahir itu udah kelihatan kan ya itu? Iya, kan jadi manusia itu, Bang. Berarti kan Tuhan kelihatan. Nah, kalau Abang kan tidak. Nah, kan saya tiga, cu. Saya tidak kelihatan, Bang. Tuhan Abang kelihatan waktu lahir, waktu umur 1 hari itu jadi Tuhan itu yang umur sehari yang nete itu ya. Ya, pokoknya terlahir lah. Itu kan Tuhan saya juga. Jadi manusia. Kan pernyataan jadi manusia, Bang. Susah ya, apa waktu jadi manusia nggak gitu. Waktu jadi manusia Pak Julius itu jangan dipersulit. Nah, sekarang begini, Bang. Bang bilang kan saya punya sudah 3 itu. 1 kan jadi manusia. Ya kan? Nah, jadi manusia ya kelihatan. Dan memang dia Tuhan dari awal nih. Pak Julius ya, bagus kan? Nih. Ya, di bawah tadi ada yang typing. Kira-kira kalau pertandingan wasitnya ada 3, Pak Julius mau ikutan main nggak? Nggak boleh begitu pertanyaannya, jangan. Nggak boleh berkira-kira. Ya. Enggak, tadi ada yang typing gitu loh, Bang. Jangan. Saya tanya Abang, waktu di pengadilan itu hakim itu ada berapa? 1. Ganjil, Bang, ganjil. Kan ada 3. Ganjil, Bang. Ya, bisa 3, bisa 3, bisa 5, Bang. Ya, bisa terserah, yang penting kan banyak. Bisa juga 1, Bang. Bisa juga hakim 1. Iya, ada tidak bisa, Bang. Hakim itu tidak bisa 1 di dalam memutuskan 1 perkara, Bang. Udah, jangan ada 1 perkara hakim. Kalau pra-peradilan itu 1 hakimnya, Bang. Kalau disamakan dengan sepak bola, ya wasitnya memang 3. Wasit utama,
wasit garis 2, selesai kan 3. Ya, kan banyak itu. Oh, jadi yang di garis itu nggak, tapi apakah wasit yang di garis itu bisa masuk ke tengah lapangan? Bisa juga kalau dibutuhkan. Ya kalau wasit, kalau begitu kalau bisa wasit, semuanya serba bisa. Kalau wasit Silakan, utama Bang. pingsan, kalau wasit utama pingsan ya masuk dali ya. Gimana sih? Ya, tinggal gantian. Nanti susah ya. sampai. Jadi artinya begini. Kan kalau mau lempar koin kan masuk semua itu wasit di tengah. Iya. Waktu mau ngundi yang mana yang dulu yang kiri yang mana yang kanan gitu ya. Gitu. Iya. Kalau cuma satu pusing itu tuh wasit juga. Harus lari ke sana, lari kemari, aduh pusing dia itu. Manusia saya silakan Bang Andi pusing. mungkin. Ya silakan Bang Andi diperjelas lagi gimana kira-kira bagusnya nih. Soalnya mati 1 tumbuh 1000 gimana Bang Andi, silakan. Serahkan lah. Siapa tahu siapa tahu ada dalil baru. Bang Imus, beliau membahas dari sisi Trinitas, tapi cara pembahasannya dia santai gitu. To the point, nggak berlete-lete dia. Dari sisi Trinitas beliau menjelaskan ini, Iya. dan bisa dipahami. Saya lebih apresiasi Pak Julius menjelaskannya tidak berlete-lete, to the point, daripada yang lain coba muter sana, muter sini, nanjak sana, turun lagi, kiri lagi, kanan lagi gitu. Kayak emak-emak ke pasar gitu loh, yang kiri belok kanan. Kalau Pak Julius lurus gitu loh. Jawaban Pak Julius ini, iya Bang, jawaban Pak Julius ini pengen saya matiin HP loh sebenarnya loh. Enggak lah, janganlah. Jadi kembali ke topik ya, Pak Julius ya. Ini kan kalau ada yang bilang saya ya terserah, ini kan iman. Yang Kristen lain juga memarah, terserah dia, itu urusan dia. Karena ini kan pribadi dengan Tuhan dah. Tapi Pak Julius benar-benar Kristen ya Bang? Saya benar-benar Kristen. Ya. KTP saya. Enggak, saya kurang yakin. Enggak, saya khawatir nanti kalau di luar sana ini mah mungkin Muslim kali berkamuflase atau main-main gitu. Sekali lagi diulang Mbak, karena ini kan tidak ada beberapa poin di sini sudah menyatakan tadi. Sekarang ada beberapa saya mau jelaskan secara biar dulu Pak Gowit, dia mau jelaskan Tuhan secara yang adat. tiga itu jadi satu tidak bisa, ya kan? Iya. Abang akan tidak terima, ya kan? Saya mau menjelaskan ke sana juga, tidak akan terima, ya sudah 3 saja, ikut saja yang ada sesuai dengan pikiran kita. Ini di Iya sini kan? sebenarnya bukan masalah terima dan enggaknya. Yang penting Pak Julius bicara ya silakan saja gitu loh. Iya Pak ya, gitulah Pak Julius. No problemo Pak. Gitulah Pak Julius. Ya, makanya saya kan pernyataan saya kalau Tuhan cuma satu, berarti tidak bisa memberi keputusan karena satu perkara itu sah apabila ada 2 saksi ke atas, entah 3, 4, 5 terserah. Waktu waktu sekiranya pencipta alam semesta itu mereka juga bertiga koordinasi ya Pak ya? Oh ya jelas, kan ada Bapa, ada Firman, ada Roh. 3-3 kan? Yang punya ide, ide siapa Pak? Ya? Yang punya 3-3. ide. Oh 3-3-nya punya ide. Bukannya Bapak itu idenya, Yesus itu pelaksananya, terus Roh Kudus itu powernya, bukan ya Pak ya? Ya kalau mau dijelaskan secara begitu lagi, itu kan saya mau jelaskan begitu juga Abang pasti tidak terima. Umpamanya saya bilang bahwa roh itu kan kehidupan, napasnya Allah itu, ya kan? Firman itu adalah kehendak juga, menciptakan lagi itu, berfirmanlah itu, ya kan? Kalau misalnya Allah Pak, itu bapaknya itu. Contoh ini mau membangun satu gedung. Ini kita ibarat aja Pak ya, contoh membangun gedung. Ada 3 ini Pak. Kira-kira yang membuat ide, terus sumber dari segala sumber, terus yang pelaksana, pengawas dan seterusnya. Kira-kira seperti apa Pak itu aplikasinya Pak? Oh, untuk membangun. Ya kan kalau membangun, kan Abang berpikir saja kalau membangun itu kan ada pelaksana, ada Pimpro, ada yang membuat gambar arsitek, ya kan ada banyak itu. Ya anggaplah gedung ini, dunia ini mau diciptakan gitu loh. Ada Bapa, ada Yesus, ada Roh Kudus. Kira-kira peran ketiga ini bagaimana Bang? Oh, sudah jelas itu Bang.
bahwa ketiganya itu tidak bisa dipisahkan, sama-sama. Jadi umpamanya Bang, kalau umpamanya mau membuat sesuatu, kan ada firmannya itu kan. Misalnya contohnya gini Bang. Berfirmanlah Allah. Oh iya. Baru apa yang susah itu? Misalnya gini Bang. Bapak inginnya, siapa yang keluar? Bapak tuh inginnya penciptaan alam semesta dulu jadi gitu ya Bang ya. Nah, alam semesta udah jadi sama bumi ini gitu loh. Terus Bapak, kita ciptakan dulu matahari deh, kan gitu ya, sama bulan. Kata Yesus, enggak dulu dong. Kita ciptakan dulu tumbuh-tumbuhan sama air dan seterusnya. Kata Roh Kudus, enggak benar itu. Gitu, kita ciptakan dulu aja manusianya supaya yang kerja gitu. Nah, bagaimana kalau tiga pendapat, tiga Tuhan ini berbeda Bang? Tuhan itu kan beda dengan manusia ya Bang. Jadi keputusan itu tiga-tiganya pasti ya. Jadi salah satu kan itu bukan manusia. Oh, jadi salah satu kan Tuhan itu. Oh iya. Jadi salah satu namanya punya Tuhan. ide. Jadi salah satu punya ide, kedua harus manut ya Bang ya. Keduanya harus manut. Oh, tidak, tiga-tiga punya ide Bang. Oh, tiga-tiga punya ide. Ya. Kalau idenya Jadi berbeda bagaimana dengan Bang? sendirinya connect sendiri Bang. Oh. Umpamanya Bapak mau buat apa, anak juga sudah tahu, ya kan? Roh Kudus juga sudah tahu. Oh, jadi satu punya ide, semua harus manut ide itu gitu ya? Oh, ketiga-tiganya punya ide yang sama. Waduh. Terus kalau salah satunya nggak setuju gimana itu Bang? Apa manut semua apa gimana? Oh, tidak bisa Bang, tetap setuju saja Bang, karena itu Tuhan. Kita sambut dulu ya. Assalamualaikum Bang Juma. Ini ada tiga Tuhan ya, tiga ide Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya boleh baca kalam ilahi sebentar? Silakan Bang Juma. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma jaa Isa bil bayinati qala qad ji'tukum bil hikmah wa li ubayyina lakum ba'dalladzi takhtalifuna fihi fattaqullaha wa ati'un innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'buduh hadza siratum mustaqim. Shadaqallahul azim. Masyaallah. Sahabat, salam kenal buat teman Kristen. Di ayat suci Al-Quran ini diterangkan, Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin kepada host dan dewan guru saya yang ada di sini. Saya jelaskan ayat ini, kemudian kita nanti bahas tentang sosok Nabi yang datang kepada Bani Israel. Walamma ja'a Isa bil bayyinati qala qad ji'tukum bil hikmah. Dan ketika Nabi Isa datang membawa keterangan kepada Bani Israel, dia kemudian berkata, sungguh aku datang kepadamu dengan membawa hikmah. Lalu dia katakan, wali ubayyina lakum ba'dalladzi takhtalifuna fi. Dan untuk menjelaskan kepadamu sebagian dari apa yang kamu perselisihkan. Fattakullah wa ati'un. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Innallaha huwa rabbi wa rabbukum. Dan Allah, sesungguhnya Allah, Dialah Tuhanku dan Tuhanmu. Fa'buduh, maka sembahlah kepada Allah, sembahlah kepada Dia. Hadza siratum mustaqim. Ini adalah jalan yang lurus. Kaidah ini yang ada di dalam Al-Qur'an ini jelas di dalam Yohanes 3 nomor 36 di situ dijelaskan, barang siapa percaya kepada Yesus, dia peroleh hidup yang kekal, tetapi barang siapa yang tidak taat kepada Yesus, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya.
Lalu kemudian ketika Al-Quran menjelaskan innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratul mustaqim, ini jelas juga diterangkan di dalam Yohanes ya 17 nomor 3. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Kaidah yang ada di dalam Al-Quran dengan kaidah yang ada di dalam Bible terkait dengan sosok yang datang kepada Bani Israel, itu setidaknya ada kesamaan. Meski nanti setelahnya muncul perbedaan dikarenakan karena adanya doktrin dan dogma yang dilahirkan dari konsep pengajaran kepada Romawi dan Yunani. Demikian sementara, silakan lanjut Miki, saya mendengarkan. Iya, makasih. Pak Julius, ada tanggapan Pak Julius? Kalau makanya yang berdiskusi silakan naik. Lanjut Bang Andi. Pak Julius, ada tanggapan Bang? Di sana itu tadi menerangkan bahwa Yesua Amasia itu utusan Tuhan, sebagaimana Yohanes 17:3 begitu Pak Julius, kira-kira poinnya. Oh ya, kalau tertulis itu saya bilang apa lagi? Jadi kalau tertulis di sana bagaimana Manjuma? Kalau dia udah mengakui Yesua Amasia itu utusan Tuhan, berarti Tuhannya tinggal dua. Bagaimana menerangkannya nih? Iya. Tapi gak aja Bang, kan ada yang kelihatan, ada yang tidak kelihatan toh. Sudah jelaskan tadi. Jadi kalau Tuhan saya juga utusan, ya tidak apa-apa. Nabi juga tidak apa-apa. Jadi gini Pak, kita dudukkan dulu. Yesus ketika datang kepada Bani Israel sebagai manusia, kita cari dulu apakah dia bertuhan atau dia ateis, kan gitu. Kalau dia bertuhan, berarti adalah tidak mungkin kemudian Tuhan itu bertuhan. Atau dia bukan Tuhan tapi dipaksa menjadi Tuhan. Itu dulu. Menurut Bapak, apakah Yesus ketika datang mengajarkan hikmah kepada Bani Israel, dia bertuhan atau memang dia ini ateis? Pribadi yang tidak bertuhan. Silakan. Jadi begini ya. Bang. Kan Yesus itu kan manusia. Dia kan orang Yahudi. Ya kan, dia hidup juga seperti abang dan saya. Berarti harus lakukan kebaikan sesuai dengan adat budaya yang berlaku. Kalau umpamanya dia kemarin datang dengan agama Islam, berarti dia juga sholat 5 waktu. Oke? Iya. Jadi gini. Iya, berarti pada saat Yesus datang kepada Bani Israel, ya Yesus bertuhan Pak ya? Iya, kan ada, kalau di saya kan jelas, ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus, tiga-tiganya ya. Tuhan. Maksud saya bukan, maksud saya Yesus itu bertuhan kan? Iya kan? Jangan bertanya. Yesus menurut saudara bertuhan atau beliau ini ateis? Itu dulu Bang. Kita tadi saya sudah jelaskan tuh Bang, bahwa Yesus itu kan beragama Yahudi. Berarti bertuhan. Ya, lalu sudah jelaskan tadi itu kan bertuhan. Oke, baik. Nah, sebagai manusia, sebagai oknum yang bertuhan, ini sudah sangat jelas bahwasanya akal kita tidak bisa kemudian kita bohongi. Akal mengarahkan kita mengimani Yesus itu adalah makhluk yang bertuhan. Artinya dia adalah manusia yang bertuhan, kan gitu ya. Nah sekarang boleh enggak saya tahu lebih jauh, Tuhan Yesus itu ada berapa? Tuhannya Yesus maksudku. Tuhannya Yesus? Iya. Tuhannya Yesus atau Yesus punya Tuhan? Iya, Tuhan yang disembah Yesus itu ada berapa? Oh, iya. Ya satu lah. Oh satu. Tuhan yang tidak kelihatan toh. Alhamdulillah. Oke, berarti pertama Yesus itu bertuhan dan Tuhannya Yesus itu ada satu. Oke. Nah, kalau demikian adanya, berarti apakah Kristen salah di dalam konsep bertuhan? Oh, kalau Kristen yang lain saya tidak tahu Bang. Kalau saya Tuhan 3 Bang.
Nah, itu dia maksudnya. Kenapa bisa Tuhan 3? Tadi Yesus bertuhan 1. Kenapa abang ini bertuhan 3? Mana yang benar? Yesus atau Anda? Ya terserah Bang. Kalau saya itu Tuhan yang kelihatan dan Tuhan tidak kelihatan Bang. Nah, maksudnya gini loh. Kan Yesus mengatakan di dalam Yohanes 14:12, jika engkau percaya kepadaku, engkau akan mengikuti pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan. Yesus melakukan pekerjaan bertuhan 1. Kenapa abang kalau percaya Yesus, kenapa abang tidak ikuti Yesus? Saya kan percaya Yesus juga kan Bang. Saya kan punya Tuhan sesembahan. Saya ada 3. Nah, Yesus ada Bapa, ada Anak atau Yesus itu dan Roh Kudus. Nah, kalau Yesus sesembahannya ada berapa, Bang? Ya? Yesus sesembahannya ada berapa? Kalau Yesus menyembah Bapa di surga juga kan? Iya, sesembahan Yesus ada berapa? Ya, menyembah Bapa di surga. Iya, sembahannya Yesus ada berapa, Bang, maksudku? Ya, Bapa di surga itu kan, Bang. Itu 1 toh. Ya, 1. Kalau saya bilang Bapa di surga berarti ada banyak lagi tuh Bang. Oke, berarti sembahan Yesus cuma 1. Iya kan? Iya. Oke. Terus kenapa sesembahan Bapa malah 3? Kok beda dengan Yesus? Ya, tetap beda Bang. Karena saya menganggap bahwa Yesus juga Tuhan. Nah, Roh Kudus juga Tuhan, Bapa juga Tuhan. Nah, kan itu iman saya Bang. Iya, berarti iman Anda tidak sama dengan imannya Yesus. Iya, tidak apa-apa Bang. Yang penting saya sudah sembah dia juga. Dia sebagai Tuhan. Benar kan begini Bang. Itu kan hak saya. Enggak, maksud saya betul beda, itu. Beda dengan Kristen yang lain juga tidak apa-apa Bang. Ya, karena saya beribadah itu tetap sebut ketiga namanya itu. Ya, itu murni ajaran Bapak sendiri atau ada oknum lain yang mengajarkan? Oh tidak, saya sudah baca semua nih pulang balik. Oh iya, ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus. Ya sudah, betul juga. Tuhan 3 saja daripada pusing-pusing. Ya, itu Bapak pikirkan sendiri hasilnya atau ada oknum sebelumnya yang mengajarkan? Oh tidak ada Bang. Awalnya saya pikir saya Tuhan 2 aja. Siapa tuh? 1, Tuhan yang tidak kelihatan dan kelihatan. Oh. Nah sekarang selamat malam. Ya, malam. Mungkin saya bisa bantu jawab, Pak. Iya, silakan. Bang Handi, silakan, Bang. Ya. Tadi apa pertanyaannya, Pak? Pertanyaannya, apakah Yesus itu bertuhan? Ntar dulu selesaikan dulu Bang Julius sama Bang Juma. Atau ateis? Ntar dulu Pak Jom. Ini soalnya kayaknya jawaban pertanyaannya bagaimana, jawabannya bagaimana, saya bingung jadinya. Coba Bapak tanya pertanyaannya apa Pak? Tadi saya tanya, apakah Yesus ketika datang kepada Bani Israel bertuhan atau ateis? Kata saudara kita bertuhan. Nah, saya tanya lagi, kalau Yesus bertuhan, ada berapa oknum Tuhannya? Katanya 1. Kalau Bapak itu tadi, Tuhannya 3. Berarti beda. Gini Pak, Yesus itu Tuhan Pak. Jadi nggak bertuhan. Yesus itu Tuhan. Berarti ateis dia Bang ya? Apa yang Anda tanyakan lagi? Clear ya, Yesus itu Tuhan. Berarti dia ateis. Saya ngobrol dengan Pak siapa nih? Saya Zuma Bang. Zuma, ini dia Anda nih, tukang obat yang terkutuk nih. Oke siap. Saya Pak Jones Pak. Iya, saya tahu Anda, saya udah lihat ini narasi Anda. Aku izin sholat lah dulu, izin sholat. Bagus, mantap nih. Kamu yang satu lagi. Oh kurang ajar ada mulutnya. Biar ini jawabnya. Ini orang harus dijawab dengan tegas. Oke, baik. Kamu jangan main-main ini iman Kristen biar dia jelas, clear. Kalau enggak dia ngawur terus ini tukang obat terkutuk ini. Oke, silakan Juma, tanya apa lagi? Ini tukang kondom ini ya, tukang kondom di perapatan ya, ente ya?
Diam, Dek. Anda tukang kondom. Anda Bang Dewa, tolong Bang Dewa, maaf semuanya. Bang Dewa jangan gitu, ikut kena peringatan Bang. Aku baru kena peringatan sama hari ini bangkit Bang. Aku mau Peringatkan dia, Bunda. jadi nggak bisa jaga HP-nya ya. Sholat dulu Bang Dewa, tolong Bang Dewa. Kalau mau diskusi yang benar. Iya Bang Dewa, tolong Bang Dewa, tolong dijaga ya. Stop. Aku mau tinggal sholat di Bang Dewa. Jangan ada yang Tolongnya Bang Dewa, tolongnya jaga omongannya. Saya moderatorin ya. Dijaga mulutnya Pak Jon ya. Dijaga mulutnya Pak Jon ya. Jaga mulutnya. Ini saya Iya, cuma mati. dia ini. Iya, jaga mulutnya Pak Jon. Jadi kalau kalau suka keluar aja Pak Jon. Kalau nggak suka. Biar dek. biar Pak Jon, Anda mengatakan Yesus. Gini ya. Ya, gini Zuma, kamu jangan, saya nggak mau terlalu panjang narasi kamu karena liar narasi kamu. Satu-satu aja, kamu pelan-pelan. Jangan terlalu panjang. Pelan-pelan yang kamu satu topik. Jadi kita clear. Oke, siap. Kalau dia Tuhan, kenapa orang Romawi mampu membunuhnya? Bukan mampu, dari mana kamu kalimat narasi mampu? Itu udah konsep penyelamatan. Kamu jangan ngawur. Nggak ada yang dibilang mampu-mampu. Faktanya dia dibunuh, Pak. Itu konsep karya penyelamatan. Yesus datang ke dunia untuk penebusan dosa. Dan karya bagaimana jalannya dengan penyalipan. Jadi faktanya Yesus dibunuh oleh tentara Romawi. Saya udah lihat itu di Malikil, kamu tahu bilang dibunuh. Tidak ada yang dibunuh. Kamu tuh menghujat Yesus. Jadi maksudnya Yesus bunuh diri ya, Pak ya? Kamu tuh salah. Bukan megalomen, Pak Bro, bukan. Kamu jangan nyelonong yang lain, gak usah ikut campur biar saya sama Juma. Iya, maksud saya gini loh, kalau Yesus itu tidak dibunuh oleh tentara Romawi, lalu Yesus yang membunuh Yesus siapa, Bang? Yang mencabut nyawanya siapa? Tidak ada yang membunuh. Tidak ada yang membunuh. Itu konsep penyelamatan. Itu konsep penyelamatan umatnya Yesus, Allah kasih. Kalau dia penyelamatan konsepnya, kenapa harus ada pengkhianatan? Kenapa harus ada Yudas? Kenapa harus ada iblis? Terus kenapa ada iblis, Pak? Kenapa harus ada iblis turun tangan, Pak, sebagai pengkhianat? Pengkhianatan itu yang mana maksud kamu? Pengkhianatan saya tanya. Yang mana pengkhianatan? Di dalam Yohanes kan diterangkan bahwasanya ada 12 murid, salah satunya adalah iblis. Kenapa harus ada iblis di situ mengambil peran di dalam pembunuhan? Itu jalannya, Pak. Memang itu jalannya. Kamu sadari. Itu sudah konsep. Memang itu ada jalannya. Satu orang yang dalam muridnya akan mengkhianati dia. Karena memang itu anak manusia harus. Iya, di mana tertulis di dalam Taurat bahwa salah satu orang itu akan berkhianat? Tidak ada di Taurat, tapi di dalam perjanjian baru. Berarti munculnya belakangan setelah kejadian baru ditulis, gitu ya? Satu titik iota pun tidak akan hilang di dalam. Setelah kejadian baru ada catatan itu kan muncul, benar nggak? Tidak, dia di Taman Getsemani, catatan Anda itu salah. Iya, apakah pada zaman Yesus itu hidup, perjanjian baru itu sudah ada, Pak? Itu sudah ada dalam catatannya, dalam pernyataan catatan itu akan berjalan, itu sudah ada. Kenapa? Di mana? Perasaan catatan Lukas itu nanti ada puluhan tahun setelah Yesus itu dibunuh, kan gitu. Ya. Enggak, ini dia mau berpikir mau jungkir balikan antara Alkitab turun dengan kejadian yang kenyataan. Duluan mana catatan Lukas tentang penyaliban dengan penyaliban? Duluan mana, Pak? Ya penyalipan terlebih dahulu, Pak. Nah itu dia, berarti yang Anda sebutkan tadi itu bukan nubuat, tetapi cerita. Yang dimaksud nubuat itu adalah hal yang belum terjadi, Pak. Anda bilang saya salah kamu. Nggak akan dapat kamu dengan saya. Itu udah nubuat dari perjanjian lama, Bar Yesus. Di mana nubuatnya ada siswa yang akan berkhianat kepada guru di perjanjian lama? Di mana? Kalau di perjanjian lama, saya bukan perjanjian lama, bukan khianat. Yesus yang disalibkan, kamu dengar baik-baik otak dungu. Tadi Anda mengatakan ada nubuatan di perjanjian lama. Setelah saya tanya, Anda mengatakan tidak ada. Kenapa otak dengan mulut tidak bisa sinkron, Pak? Pak Jones. Coba mulut dengan otaknya dikasih connect dulu, dikasih connect antara mulut dengan otak. Saya udah bilang tadi penyalipan bukan penyalipan. Penyalipan ada di perjanjian baru. Enggak, maksudnya gini. Pak Samuel, izin dulu, Pak. Biarkan dulu. Kamu diam, kamu yang di luar. Kamu diam yang di luar. Biar cuma aja yang tertutup ini. Iya. Berarti cerita yang muncul belakangan bahwa itu adalah karya Tuhan penyelamatan, cerita belakangan kan terjadi itu, Pak?
belakangan terjadi gimana? Maksud kamu terjadi sudah terjadi itu kan? Iya, maksud saya gini, kan ada perintah Tuhan di dalam hukum Taurat, jangan membunuh Yesus. Kenapa dibunuh? Nggak ada tulisan begitu, Pak. Jangan membunuh Yesus, tidak ada tulisannya begitu. Yesus itu menurut Anda Yesus itu orang benar, orang yang tidak bersalah. Pantas kamu terkutuk, kamu ngarang. Kamu nggak ada di situ bilang jangan membunuh Yesus. Oke. Menurut Bapak, Yesus itu orang benar atau orang salah? Kamu giring sama dengan Malikil, saya bilang nggak ada urusan dengan benar dan salah. Salah itu sudah karya bukan begitu, bukan penyelamatan apa, Pak? Penyelamatan itu menggunakan hewan, bukan dengan manusia, apalagi dengan Tuhan. Perjanjian lama dengan hewan, tetapi pembaruan Yesus yang harus turun. Itu cerita yang muncul belakangan. Tunggu. Yesus ini orang benar atau orang salah, Pak? Jawab dulu. Kamu mau mengatakan benar dan salah? Orang benar. Dengarkan Pak John, saudara Samuel mengajarkan Yesus itu orang benar. Menurut Keluaran 23 nomor 7, apakah orang benar boleh dibunuh? Tidak ada yang membunuh, kamu terkutuk, kamu tidak ada yang membunuh. Bahasa Keluaran 23 nomor 7, apakah orang benar bisa dibunuh? Kamu cuma bacot doang, Juma. Otak kamu tidak ada. Pak John, kamu jatuh, kamu jangan bilang membunuh. Pak John, stop dulu ya. Stop, tadi saya moderatorin ya. Stop dulu Pak John. Pak John, saya moderatorin tadi, hormati orang di sini Pak John. Itu pintarnya begitu Pak John. Cuma terkutuk. Lihat, dia bilang Yesus dibunuh. Itu kan kurang ajar. Tuhan, Pak John. Yang terkutuk Tuhan, Pak John. Sebentar. Pak John, Yesus Pak John, ntar dulu Pak John. Izin dulu Pak John. Pak Samuel lain diam dulu biar kondusif ya. Oke. Enggak, biar kondusif dulu. Pak John. Kurang ajar, dia bilang membunuh. Kurang ajar kamu Juma. Kan Yesus mati, Pak John. Mati, meninggal, mati, wafat iya, tapi bukan membunuh. Itu konsep cara berpikir kamu salah. Tidak ada yang membunuh Yesus karena itu udah konsep karya penyamatan. Lihat, kalau nggak ada yang membunuh dia nggak mati, Pak John. Gini Juma, dengar baik-baik. Waktu Petrus itu menghindari karya penyelamatan ini waktu mau ditangkap, dia hardik Petrus, nyahlah kau iblis, termasuk kau Juma, nyahlah kau iblis. Karena apa? Dia memang harus berjalan dalam penyalipan. Itu yang Yesus mau. Karena Petrus menghalangi dia. Itu ada ayatnya. Nah, kamu apalagi bukan membunuh. Jangan bilang membunuh, itu ya memang karya penyelamatan. Udah gantian bicara ya Pak John ya. Boleh gantian bicara Pak John. Pak John boleh gantian bicara. Jangan marah-marah Pak. Jangan marah-marah. Nggak usah marah-marah. Bukan saya marah dengan cara pikir kamu yang tungkir balik. Yesus itu kayak mana caranya mati Pak? Bagaimana caranya prosesnya jadi mayat? Nah, saya tanya dulu. Yesuskah yang menyalib dirinya atau orang lain? Saya tanya dulu. Yesus itu, kalau saya Al-Quran kamu atau orang lain, saya tidak peduli karena memang Al-Quran kamu ngerti bahasa Indonesia ini orang ini. Yesus menyalib dirinya atau Yesus disalibkan, Pak? Itu dulu jawab dulu. Alkitab Yesus disalibkan. Nah, berarti Yesus dibunuh kan? Saya berulang kali Juma. Dihukum mati. Nah, itu lebih parah lagi, dihukum mati. Yesus dihukum mati katanya, Pak. Menanggung kutuk. Yesus menanggung kutuk. Ya itu cerita yang muncul belakangan, Bung. Ngarang-ngarangnya kalian aja itu. Sekarang saya Bang Jones, jangan emosi dulu. Yesus itu dibunuh atau bunuh diri itu dulu, Pak? Itu dia disalibkan oleh bangsa Romawi. Ya, disalibkan artinya dibunuh kan? Tidak, dia mati. Loh, dia mati di kayu salib. Iya, yang menyalibkan itu kan jelas. La haula wala quwata illa billah. Sabar, biarkan saja apa-apa. Yesus itu dibunuh, Pak. Dia tuh divonis sama imam-imam Farisi, orang Farisi. Yesus Yesus dibunuh. Bahasa itu jangan membunuh. Bagaimana mungkin kemudian salib? Itu bahasa kamu. Bahasa kamu jangan kayak begitu. Loh. Tidak apa kamu kurang ajar kamu. Pontius Pilatus mencuci tangan, Pak. Pontius Pilatus menyatakan Yesus tidak bersalah.
Yang membunuh, yang membunuh tuh sekarang siapa yang membunuh Yesus? Coba. Yang membunuh Yesus siapa, Pak? Imam Farisi Saduki. Nah, itu Pak Jones, Pak Jones. Pak Jones. Memang lo kok saya jadi kurang ngajar? Yesus ini dibunuh atau bunuh diri, Pak? Kamu berulang-ulang emang kurang ajar kamu bunuh dia dikirim untuk dibunuh. Memang yang itu sukanya bunuh para nabi, hobinya Yahudi itu. Dengarkan itu Pak, temannya sendiri sesama Kristen mengatakan dibunuh. Tidak, saya tidak mau. Kamu yang Kristen kok saya ikut dulu. Ini luruskan dulu Pak Samuel, Yahudi Saduki itu paling suka membunuh para nabinya mereka. Saya udah tahu di Malikil tadi saya udah lihat. Sampai Malikil tuh down gitu gara-gara listriknya. Saya udah mati saya mau masuk sebenarnya. Mau kasih gara-gara kamu ini. Karena kamu juga balikan itu semua ayat. Ngawur Bapak, saya tanya dulu, Yesus itu dibunuh atau bunuh diri? Cuma kamu kalau mau dakwah jangan begitu. Kamu jangan jelek-jelekan umat orang lain. Diskusi kok ini, Pak. Kamu dakwah bukan mau diskusi. Yesus itu dibunuh atau bunuh diri. Inilah resiko kalau memiliki Tuhan dibunuh sama manusia. Kayak gitulah Pak jadinya. Itu karya penyelamatan. Tidak ada yang dibunuh. Gimana penyelamatan gimana? Di mana dalilnya? Keluaran 23 nomor 7. Tidak ada karya penyelamatan. Pak, saya tanya dulu Pak. Saya tanya dulu. Apa upah bagi orang yang membunuh Yesus? Jawab dulu. Kenapa kamu tanya itu? Itu ya supaya kita tahu itu. Yahudi kan dibantai sama Hitler itu. Supaya kita tahu itu karya keselamatan atau karya pembunuhan. Saya tidak bisa menentukan itu, saya manusia. Allah yang menentukan dia selamat. Ya, terus kenapa Anda membantah dalil Anda? Sama Hitler sebab mereka bersumpah. Terus kenapa Anda membantah dalil kitab Anda sendiri? Enggak ada yang saya bantah dalil saya, kamu yang menjungkir balikan. Yang mana saya bantah? Bukan begitu. Bukan begitu apa kamu kalimat narasi kamu yang Pak Jon, gantian bicara apa Pak Jon? Jangan emosi. Pak Jon, saya jelaskan. Anda pingsan pun di sini atau mati sekalipun tidak membuat agama Anda menjadi benar. Iya, saya Kristen Pak Jon, saya jelaskan. Pak Jon, sebentar saya ambil alih dulu. Pak Jon boleh standby dulu nggak? Pak Samuel boleh bicara bentar ya. Oke, Kristen juga Pak Jon. Ya silakan Pak Jon. Mohon maaf minta waktunya teman-teman. Jadi begini Pak Jon, saya Kristen, asli Kristen, saya tidak palsu. Nama saya Samuel. Pak Jon diam dulu, Pak Jon diam dulu, Pak Jon. Pak Jon mohon maaf. Pak Jon cuci muka dulu, cuci muka. Karya penyelamatan, pembunuhan kok dibilang karya penyelamatan. Ilmu dari mana itu? Pakai kopi, Pak Jon. Pak Jon cuci muka dulu pakai kopi. Pak Jon. Biar pikirannya cerdas, Pak Jon. Iya, orang Romawi itu. Berarti orang Roma yang membunuhnya. Terus kenapa memangnya? Nah, itu akui dong bahwa Yesus dibunuh kan gitu. Bahkan saya tidak akui yang ikut pikiran kamu tidak, saya tidak akui. Saya tidak akui pemikiran terkutuk kamu tidak, saya tidak akui. Yesus katanya dia mati di dalam kayu salib. Itu. Iya, mati dibunuh kan, Pak? Roma. Mati dibunuh kan? Kenapa? Mati dibunuh kan dia? Enggak, kamu yang dibunuh nanti kamu. Kamu nanti yang mati dibunuh. Cuma saya yang masih aja kamu Jonas. Jangan terlalu banyak. Pak Jonas dulu ya. Bang Jonas diam, kamu diam. Ntar Pak Idrus saya yang ngatur. Bang Jonas kamu diam. Saya yang ngatur. Yang cakep ya. Saya yang ngatur dulu ya. Pak Samuel silakan dulu Pak Samuel. Oke, mohon maaf teman-teman. Begini, saya juga Kristen Pak Jonas. Jadi begini, Pak Jon tahu kisahnya kan? Itu Pontius Pilatus cuci tangan Pak Jon, cuci tangan. Pontius Pilatus katakan Yesus tidak bersalah. Pak Jon hormati dong orang bicara Pak Jon. Mengiring Yesus Kristus dihukum ke tiang salib itu Saduki Farisi itu jahat mereka. Mereka suka bunuh nabi-nabi mereka. Coba kamu tanyakan. Coba kamu pikir baik-baik. Dia menanyakan kalau yang nyalip itu dapat apa urusannya coba. Mau dia dapat dosa, mau dapat neraka, itu kan urusan prerogatif Pak Jon diam dulu, orang lagi ngomong. Dapat tanggung darah itu keturunan anak cucu mereka tertanggung atas darah Yesus. Anak cucu mereka dibantai Hitler 6 juta orang habis itu darah anak cucunya Pak Jon. Itu bukti itu. Dia diampuni dosanya itu tidak.
Perhatikan narasi detailnya, gak usah panjang-panjang dia. Silakan. Pak John, Anda diam dulu kalau orang bicara, Bapak jangan ngomong juga, ngaco gitu loh. Pak Samuel, silakan Pak Samuel. Habis ini ke Pak Juma. Jadi begini, yang membunuh tuh imam-imam Farisi, kaum Saduki. Pontius Pilatus itu cuci tangan menyatakan Yesus Kristus tidak bersalah. Dia tidak mendapat kesalahan kepada manusia ini. Farisi itu, kaum Farisi, Saduki, imam-imam Yahudi saat itu, kami disuruh pilih bebaskan Barabas atau Yesus. Mereka memilih bebaskan Barabas, Yesus yang disalibkan, harus salah satu harus bebas, salah satu harus mati di tiang salib. Dan mereka imam-imam Farisi Yahudi itu bilang begini, biarlah tertanggung darahnya atas para keturunan kami kelak, anak cucu kami. Jadi darah Yesus ditanggung oleh keturunan mereka, dan terbukti darah keturunan mereka tercerai berai. Oke, Ya kan? cukup ya. Pak Samuel satu, Pak Ini John. kisah nyata, Pak. Kisah nyata ini, Pak John. Sebentar Pak John, sebelum ke Bang Juma, hormati moderator dong. Pak Samuel setuju nggak kalau Pak Samuel setuju nggak kalau Yesus dibunuh? Digiring untuk dibunuh, memang digiring oleh imam-imam Farisi. Digiring untuk dibunuh, Bang Juma. Digiring Bang Juma lagi bicara. Ini narasi rum Muslim memang penghujat semua ini. Masa dibilang dibunuh itu Allah loh. Kita bicara tentang Allah ini. Itu justru Anda yang menghujat. Kenapa Allah disebut manusia, Anda sebut Allah? Anda lah yang menghujat. Yesus kemanusiaan. Manusia kok dibilang dagingnya, tubuh jiwa rohnya seperti itu. Bahkan saya mau bicara kok dipotong terus. Bang John yang ngomong dibunuh ini Pak Samuel, Kristen juga loh. Bukan dibunuh. Kristen juga loh. Bukan dibunuh. Digiring untuk dibunuh. Nah, itu disuruh pilih bebaskan Barabas atau Yesus. Itu Pontius Pilatus bilang Yesus tidak bersalah. Pontius Pilatus cuci tangan. Itu imam Saduki yang milih bebaskan Barabas, salibkan Yesus. Itu kan ada dua disuruh pilih. Jadi yang menyalib Yesus siapa? Kaum Farisi Saduki. Nah, berarti ada pembunuhan. Ada pembunuhan di sana. Bukan pembunuhan, Pak Soma. Lalu itu apa? Adalah punisher itu cara Yahudi melaksanakan hukuman bagi yang didakwa bersalah gitu. Iya, kan pembunuhan itu buktinya ada kematian di sana. Kalau bukan pembunuhan berarti tidak ada kematian di sana berarti. Perkataannya terserah Pak Sukma lah, cuma itu adalah hukuman. Iya, hukuman. Makanya dilakukan digiring untuk dibunuh, lalu oleh imam-imam Yahudi. Lalu faktanya dibunuh atau tidak? Ya, faktanya memang Yesus mati. Oke lah dibunuh. Jangan diperhalus bahasanya, kita bicara ini. Ini Allah yang kamu ngomong, binatang habis minum kalpana. Manusia. Sekali lagi Pak John, Anda ngaco di sini. Saya turunkan loh Pak John, kalau Anda ngaco di sini loh. Beraturan dong bicara. Saya pasangkan itu kamu, terserah kamu. Kalau kamu tidak bersahabat loh dalam berdiskusi. Saya sudah bilang, kalau kamu baik, saya baik. Tapi kalau kamu dengan narasi liar, saya lebih liar dari kamu. Saya tanya, Yesus ini dibunuh atau mati sendiri? Saya sudah bilang Yesus ini disalibkan atau tidak. Itu saya suka kalimat itu. Saya tanya Yesus ini dibunuh atau mati sendiri? Sudah, teman ayolah Pak. Kamu itu udah jelas yang itu. terkutuk itu Tuhan Pak John. Tuhan Pak John yang terkutuk. Kamu sudah menghujat Allah. Kamu sudah menghujat Allah. Yang menghujat Allah itu yang mengatakan Allah mati dibunuh. Apaan sih? Itu kamu yang barusan bilang. Loh, siapa suruh jadi manusia makanya? Jadi yang mati di atas tiang salib itu dibunuh atau tidak? Kamu cek, itu kan pengertian kamu. Jangan terpancing. Makanya saya bilang pengertian kamu. Maksud saya, Bapak, mau Anda sembunyikan apapun identitas Tuhan Anda, tetap aja pernah menjadi mayat. Sebelum dia menjadi mayat, dia dibunuh dulu. Bahasa kamu, itu yang saya minta. Pakai tata bahasa kamu yang baik. Ini tidak karya pembunuhan, ini penyalipan. Bukan bedanya
Bedanya kronologinya kan digiring untuk dibunuh, kronologinya seperti itu. Suma ini gimana kronologi, Pak? Anda mau memperhalus, Anda ingin memperlembut, tetapi Anda salah. Anda ingin membersihkan orang lain, Anda sendiri mandi di kubangan kerbau, nggak bisa itu. Makanya Yesus itu bukan Tuhan. Jadi kalau dia bukan Tuhan, dia mau dibunuh atau tidak dibunuh, tidak ada masalah karena dia bukan Tuhan. Karena Anda menuhankan manusia, di situ masalahnya. Anda berat di situ karena manusia Anda tuhankan. Yesus sendiri bertuhan. Kenapa Anda tuhankan Yesus? Dari mana kamu tahu saya manusia? Yesus beragama Yahudi saat itu. Dari mana? Itu bukan manusia, itu manusia yang Allah turun menjadi manusia. Kalau bukan manusia lalu apa? Kalau dia bukan manusia lalu apa? Ayam. Dia manusia yang turun, Allah yang turun sebagai manusia. Minum dulu Pak, minum dulu Pak, minum. Minum Pak, minum. Bapak mengatakan bukan manusia. Habis itu Anda akui lagi dia manusia. Yang binatang itu Tuhan Bapak. Yesus dikatakan binatang, anak domba. Ini gak usah kasih ruang bagi dia yang mengajar dia nih. Ya memang berat, Pak. Memang berat karena Anda menabrak kebenaran dengan doktrin. Susah itu, Pak. Susah. Apa kamu yang dibalikin? Apa yang kamu tanya? Doktrinnya Yesus, Bung. Pak, dengarkan doktrinnya Yesus. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan. Siapa satu-satunya Tuhan itu? Jawab. Ya, Yesus. Yesus. Bapak gimana? Yesus. Bapak itu bagaimana kalau yang Pak, coba baca kitab saudara dalam Yohanes 17 nomor 3 ada berapa oknum yang harus dikenal di sana? Allah itu bisa berbagai oknum, Pak. Itu doktrin. Yesaya 4, Pak, dengarkan. Yesaya 43 nomor 10. Engkaulah saksi-saksiku. Tidak ada Tuhan. Tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku dan tidak ada Tuhan dibentuk setelahku. Iya. Itu kan kamu juga baca ayat lain. Manusia menjadi Tuhan. Yohanes 14 ayat 16. Akulah jalan kebenaran. Memang Yesus itu jalan kebenaran, betul. Tapi dia bukan Tuhan, Pak. Dia utusan Tuhan. Kalau lihat Allah itu mati, Pak Suma. Justru dia harus bernusuk ke dunia menjadi manusia. Loh, bagaimana ceritanya kalau Tuhan menjadi manusia yang jaga alam semesta ini siapa? Quran itu zahir dan batin. Yang jadi zahir di situ artinya Allah itu wujud. Batin itu artinya goib. Tuhan itu wujud. Jadi yang satu itu manusia diciptakan berdasarkan gambar dan rupa Allah. Nah, terus yang diciptakan di situ Yesus atau Adam? Sekarang yang dicipta di situ Yesus atau Adam? Yesus atau Adam? Firman Allah. Yesus atau Adam yang dicipta? Di Kejadian 1:26 yang dicipta di sana Yesus atau Adam? Adam yang diciptakan. Yesus. Nah, berarti yang serupa dengan Tuhan siapa? Adam atau Yesus? Adam. Adam. Iya sudah. Terus apa masalahnya? Ada yang diciptakan. Yesus tidak. Bagaimana mungkin sesuatu yang tidak ada menjadi ada, bukan diciptakan? Sekarang saya tanya saudara. Anak Maria. Adam, Pak. Konotasinya nggak ke situ. Maksudnya manusia itu ada 3 unsur. Tubuh, jiwa, dan roh. Ya memang. Terus kalau Anda mengatakan hal itu, bagaimana dengan manusia yang lain? Kan sama. Berarti kita sama serupa dengan Tuhan, gitu. Berarti manusia ini adalah bentukan Tuhan, gitu maksudnya. Bukan saya yang bicara, itu kejadian yang bicara kita. Ya, Anda menyalahartikan kitabnya agama lain. Yang empunya kitab tidak mengatakan seperti itu. Itu memang perjanjian lama itu kan untuk orang Yahudi. Iya, yang empunya kitab tidak memahami seperti orang Kristen. Sekarang yang mana yang benar? Kan setelah Yahudi, Pak Suma. Gitu loh. Kutuk kamu cuma. Kok jadi saya yang terkutuk? Bukannya yang di tiang salib itu yang terkutuk, Pak? Membandingkan kita dengan kitab lain. Pelan-pelan kita, pelan-pelan. Kenapa kamu bandingkan kita dengan kitab lain? Kenapa?
Itu kitabnya agama Yahudi, Pak. Orang Yahudi sampai hari ini masih hidup. Keturunan murid-murid Yesus masih ada sampai hari ini dan tidak menuhankan Yesus. Yesus itu tokoh dari Roma, tokoh dari Yunani yang dituhankan oleh kalian. Di dalam Yahudi memang ada yang menolak Yesus. Kenapa? Nggak ada masalah. Ditolak sebagai apa? Ditolak sebagai apa? Allah dia. Itu inilah makanya saya katakan nenekmu kiper. Anda berbohong. Yahudi menolak Yesus sebagai Mesias, bukan menolak sebagai Tuhan. Dasar. Itu memang dia ditolak. Ditolak sebagai apa? Ditolak sebagai apa? Ditolak sebagai apa? Allah. Dia ditolak nenekmu kiper. Ditolak sebagai Mesias. Dasar. Pembohong. Dah Tuhan sudah tua masih berbohong. Bapak sudah tua tapi berbohong. Yesus ditolak sebagai Mesias, bukan ditolak sebagai Tuhan. Kamu berdosa terkutuk. Kamu masih muda tapi yang terkutuk itu yang mati di atas tiang salib, bukan saya. Gimana sih Bapak ini? Kenapa? Kenapa memang? Jangan emosi Pak, santai aja kita diskusi. 964 orang ini cuma terkutuk, ini mencukir balikan ayat. Yang terkutuk itu yang mati di atas tiang salib. Aduh, ada lagi Pak Samuel menanggung apa Pak Samuel? Di mana? Di mana ilmu Anda? Otak Anda di mana? Dalil di kitab saudara jelas sekali dosa ditanggung masing-masing. Kenapa Yesus nanggung dosa kalian? Enak kali kalian. Ya, itu kan Yahudi, Pak. Nah, terus apa hubungannya dengan Kristen dengan Yesus? Apa hubungannya? Apa hubungannya Kristen dengan Yahudi? Ayo dengan dia dengan Yesus. Kita salah bicara, kita apa hubungannya? Coba kurban bakaran. Terus apa hubungannya? Orang kita sembelih kurban bakaran. Dulu saya minta turunkan dulu Pak Jonnya. Orang salah sangka kita turunkan dulu Pak Jonnya di bawah. Oke, siap. Satu hari berapa hewan kurban itu? Nanti naikkan lagi ya. Untuk menebusan dosa. Setelah itu yang diajarkan apa? Bertobat Pak, bukan membunuh manusia. Bertobat. Baca Yehezkiel 18. Aduh, kita salah bicara, hati kita salah menilai, kita udah berdosa, kita harus solusinya apa? Kalau Judais mengikuti Taurat, satu hari berapa puluh hewan bakaran yang Oke, sekarang solusinya apa? Setelah mereka kemudian tidak lagi dianjurkan memotong binatang, solusinya apa buat mereka? Kajian hukum Taurat itu tidak akan sanggup manusia menjalani. Itu di dalam perjanjian lama cuma 2 yang bisa mukso. Anda salah. Ulangan 11 nomor 30 itu mudah dilakukan. Apa yang berat? Yang lebih berat itu adalah dalam perjanjian lama, Henok dan Elia saja yang bergaul erat dengan Allah. Arti bergaul itu artinya bercengkerama, berdiskusi setiap hari. Hati ke hati, maksudnya intinya itu. Mereka hilang terangkat di dalam perjanjian lama itu cuma 2 person aja yang mukso. Kesininya tuh nggak bisa Pak Zuma. Yesus itu mati dan ruhnya 3 hari di dalam perut bumi, membebaskan para tawanan. 1 Petrus baca, ruh-ruh yang tercengkeram di saat zaman Nabi Nuh itu kan tercengkeram di dalam perut bumi, neraka. Zaman Nuh itu cuma 8 jiwa yang selamat. Abang, saya izinkan saya bicara dulu, Bang. Gantian ya Pak Samuel ya. Izinkan saya, tolong dipakai akal sehatnya dulu. Kalau Anda mengatakan tidak ada hukum Taurat itu sulit, tidak ada orang yang sanggup. Tuhan yang memproklamirkan. Ulangan 30 nomor 11. Sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sulit, tidak berat bagimu, tidak pula terlalu jauh untukmu. Ini Tuhan. Sabar. Kenyataannya bukan hukumnya yang berat, orangnya yang tegar tengkuk, Pak. Orangnya, sabar. Ya, sabar. Orang yang tegar tengkuk. Sementara kalau Anda mengatakan hukum Taurat itu berat, yang lebih berat itu hukum perjanjian baru. Saya bacakan kepada saudara. Akan tetapi barang siapa mendengarkan perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebat kerusakannya. Mari kita buktikan. Matius 5 nomor 42. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu,
dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Bapak bisa praktekkan itu. Lukas 12 nomor 33. Juallah segala hartamu dan berikanlah sedekah, buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di surga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri dan tidak lekan dimakan ngengat. Lukas 6:30. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali segala apa yang orang ambil dari kepunyaanmu. Anda bisa praktekkan itu? Bisa. Saya tanya dulu, Anda bisa praktekkan itu, Bang? Ketika ada orang yang menampar pipi kirimu, tampar pipi kananmu, bisa. Itu teori. Saya sudah melakukan sepenuh hati sesuai kemampuan saya, Pak Suma. Berarti sama. Ulangan Taurat juga, mereka sudah melakukan sepenuh hati. Sekarang mana yang berat yang tadi itu? Iya, mana yang berat? Tapi gini loh Pak Suma, saya jelaskan ya sedikit, beri saya waktu setengah menit. Taurat itu 99% kita betul, 1% salah, itu udah dianulir Pak. Contohnya Nabi Musa cuma ngetok batu aja dia masuk neraka Pak. Nabi Musa itu nggak mukso, nggak terangkat. Berarti bohong dalilnya berarti. 99% kita lakukan dengan benar, 1% salah itu dianulir. Gila itu Taurat benar-benar tegas itu. Gak susah Pak, cuma 2 personil Elia dan Henok yang mukso, 100% murni mereka melakukan itu. Pak, Pak coba Anda perhatikan, saya mau lihat. Coba buka kamera, coba minta orang tampar muka Bapak, saya mau lihat, meludahi muka Bapak. Saya pengen tahu. Ini aja Bang Juma, saya pengen tahu ya, kalau misalkan toh ini bisa dipraktekkan Pak, saya minta pulsa dong Pak, yang 100 bisa nggak Pak? Teori ini lebih coba, berat. Pak. Sementara Tuhan memproklamirkan Ulangan 30 nomor 11. Bapak berani bersumpah bahwa Bapak tidak ada uang? Loh, kenapa ada syarat seperti itu? Dalilnya Matius 5 nomor 42. Berikan kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Bang, yang sudah punya nggak boleh minta. Pak Samuel, ini Matius 5:42. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan jangan menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Ayo. Ya, tapi itu kan butuh, nggak ada orang kaya minjam, nggak ada orang kaya minta, Pak. Banyak alasan. Makanya aku bilang, itu alasan Anda aja. Loh, bukan alasan, kita pakai logik lah. Mana ada orang mampu suruh minta-minta, nggak ada, Pak. Masalahnya kalian harus miskin semua, nggak boleh kaya kalian itu. Juallah segala milikmu. Ayo, kacamata yang Bapak pakai itu bisa dijual. Celana, baju, adalah jangan mempertuhankan harta, Pak. Jangan banyak cerita. Banyak cerita. Boleh kaya. Banyak asumsi Anda. Ulangan 30 nomor 11 ini firman Tuhan ini. Menurut orang Yahudi. Terus apa yang sulit? Apa yang sulit di hukum Taurat menurut saudara? Ya, nyatanya Musa itu 99%. Enggak, saya tanya. Kalau berbicara mengenai nyatanya Kristen pelit-pelit. Nah, ini yang saya mau tentang keras, Kristen juga. Kalau Bapak boleh tahu. Nah, sekarang Anda dimintai 100 pulsa, Anda enggak mau. Nah, saya tanya dulu. Saya masih pakai syarat. Gini loh, Pak. Di dalilnya nggak ada syarat-syarat. Nggak ada syarat-syarat di dalilnya. Matius 5:42. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu. Ya, orang minta silakan. Terus apakah begini, Pak? Apakah disuruh minum racun? Saya minum racun dengan bodohnya. Oh, bukan begitu. Ya, makanya saya bilang lebih mudah hukum Taurat daripada perjanjian baru. Minum racun dan seterusnya. Bapak misalkan, mohon maaf Ibu Rifa, Bapak jadi gini. Bapak sudah berdosa loh Pak. Gini Pak Samuel gini. Ya, gini. Oke. Begini Pak Samuel. Sebenarnya hukum Taurat itu tidaklah berat. Tetapi hukum Taurat itu harus dimatikan. Kenapa? Karena setelahnya ada ajaran yang memang dikhususkan kepada Romawi dan Yunani. Apa itu? Tidak sunat dan makan babi. Itu Pak intinya di situ. Makanya dikatakan berat. Paulus itu dikatakan rasul karena dia menerima wahyu. Dia tuh perwira wahyu dari Hong Kong. Wahyu dari Hong Kong. 2 Korintus 11 nomor 14. Apa yang aku katakan? Aku berkata bukan berdasarkan firman Tuhan, tetapi orang bahlul yang ingin bermegah. Itu firman yang menurut Anda adalah wahyu. Paulus mengakui itu bukan firman. Selesai. Jadi kalau Anda mengatakan bahwasanya
hukum Taurat itu tidak bisa menyelamatkan orang, tidak bisa karena sulit. Siapa bilang? Yehezkiel 18:20, orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, orang fasik akan menerima kefasikan atas tanggungan atas kefasikannya. 21. Tetapi jikalau orang fasik itu bertaubat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapanku serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Jadi tidak ada itu Yesus mati di atas tiang salib untuk nebus dosa, nggak ada. Ini konsepnya orang Yahudi. Yesus pun yang hilang. Yesus dijadikan Tuhan itu di Roma, di Yunani. Lahirlah Kristen. Jadi beda konsep Yesus orang Yahudi dengan konsepnya Kristen. Nah, Bapak tahu nggak filosofi Yunani Roma mereka itu dulu sebelum mengenal Yesus apa? Mereka menyembah para dewa, Zeus. Betul. Makanya itulah yang disadar. Nah, itu cara mereka, denomisasi mereka itu diterapkan kepada namanya kekristenan. Jadi betul. Itulah yang suci, ada itulah yang diramu, mereka sehingga lahir agama Katolik, pecah menjadi Kristen. Intinya adalah mereka tuh memang percaya Tritunggal, Bapa, Putra dan Roh Kudus, tapi cara penerapannya disesuaikan dengan tradisi mereka dulu, filosofi Yunani yang menyembah banyak dewa. Ya sama dengan Kristen kan sama, apa bedanya? Kekristenan itu macam-macam loh Pak denomisasinya, macam-macam Anglikan, Presbyterian, modern, apa itu, apa namanya? Sama aja. Mereka menuhankan utusan Tuhan. Kemarin saya bahas dengan Ibu Rifa, ada yang berbahasa roh. Udah kembali ke topik dulu Pak. Pak Samuel izin Pak Samuel. Bahasa roh itu lain Pak. Pak Samuel, izin kembali ke topik. Waktu Yesus hidup di dunia tadi itu menurut Bang Juma, Yesus itu bertuhan. Menurut Anda Yesus bertuhan atau tidak? Dia beragama Yahudi. Manusia Yesus beragama Yahudi, 100% manusia. Dia beragama Yahudi, dia bahkan taat kepada hukum Taurat. Begitu dia taat. Ya, halo. Silakan Pak Juma. Ya, iya betul. Jadi kalau Yesus itu taat hukum Taurat, artinya Bapak harus mengakui dan mengikuti dia untuk taat hukum Taurat. Nah, dia taat hukum Taurat dan dia adalah anak domba Allah yang benar-benar suci yang jadi korban. Dia tidak salah 100%, dia mengorbankan. Anda salah. Anda salah. Bapak. Kesalahan Anda di situ dengan mengajarkan. Nah, di mana? Kami tidak menganggap kami terima Yesus, kami auto masuk surga, tidak loh Pak Suma. Enggak, masalah sebagai syarat. Gini. Yesus mengajarkan korban penebus salah itu hewan atau manusia? Karena apa? Karena seperti yang tadi saya bahas pertama. Kan langsung karena pertanyaan saya tidak begitu. Dia manusia, karena kalau sebagai manusia, apakah pantas dia diserahkan sebagai penebus dosa? Itu jalannya rencana Tuhan untuk menyelamatkan Anda memfitnah. Di mana tertulis Bapak. Keluaran 23 nomor 7, orang yang benar tidak boleh kamu bunuh. Yesus mati itu bukan rencana Tuhan. Nyatanya Yahudi suka memburu para nabi, Bapak. Yesus mati itu bukan karya Tuhan, tapi karya orang jahat. Ya itu Farisi semua. Iya, makanya kematian Yesus yang digaung-gaungkan dia adalah anak domba yang mati menebus dosa dunia, itu muncul belakangan. Padahal prosesi pembantaian kepada Yesus itu adalah murni kesalahan dan pengingkaran terhadap firman Tuhan, bukan sebuah Yesus kebenaran. Yesus marah-marah di Bait Allah, Bapak tahu kan? Tahu. Marah-marah, ngamuk-ngamuk oleh pedagang-pedagang di Bait Allah. Tahu. Ya, ceritanya. Setelah baca ayat nggak? Jika mereka menolak, kebaskanlah debu dari kasutmu, pergilah. Iya, memang untuk bangsa Israel menolak Yesus, Yahudi menolak dia. Mereka tetap kepada Musa. Iya, menolaknya sebagai apa? Sebagai Tuhan. Emang ada Yesus mengajarkan dirinya ada sembahlah akulah Tuhan. Yesus tidak bilang dirinya Tuhan saat itu, tidak. Cuma kenapa? Iman Farisi bilang. Saya tanya, kenapa? Tuhan. Kenapa? Kamu adalah tepat. Kenapa Yesus tidak mengajarkan dirinya Tuhan? Kenapa?
Ya nggak mana ya pasti dirajam batu, mana bisa. Itu Tuhan kan takut. musuhnya, Tuhan takut kepada batu. Bukan, Pak. Terus? Ya, ini nggak bisa kita ngomong seperti kenapa kamu nggak gini, kenapa begini. Kalau kamu Tuhan, terus dari mana Anda mendapatkan, dengarkan, gitu, dari mana Bapak. Anda mendapatkan ilmu? Dari mana Anda mendapatkan ilmu? Bahwa Yesus tidak mengajarkan dirinya adalah Tuhan. Tapi setelah itu Yesus adalah Tuhan. Ilmunya dari mana? Dia tidak pernah menyatakan aku adalah Tuhan, sembahlah aku, nggak ada, Pak. Nah, terus kenapa Anda mempertuhankan dan menyembahnya? Tapi dia tidak menolak pada saat ditanya, apakah engkau Yesus? Apalah, ya tepat, engkau adalah guru, aku adalah guru dan Tuhan. Yohanes 3:13. Hanya gara-gara itu aja. Hanya gara-gara itu satu data itu aja sampai Anda menuhankan Yesus. Sementara tidak minta disembah, nggak ada, Pak. Jangan sembah aku bukan Tuhan, nggak ada kalimat di situ. Iya, karena tidak ada yang menyembahnya. Karena tidak ada yang menyembahnya, kan gitu. Menurut analogi Bapak, sembah itu apalah sikap kita nunduk apa dalam hati, Pak? Sembah itu hamba itu yang diperhatikan Yesus, makanya Yesus mengatakan dalam Yohanes 4, sembah. Ya, sembah itu adalah mengabdi terhadap aturan yang datang kepada satu objek. Nah, kan gitu. Nah, Yesus parameternya harus kita samakan dulu. Oke. Kita nunduk atau hati kita. Oke, sekarang Yesus itu menyembah atau tidak? Nah, enggak. Saya tanya, mohon maaf, saya tanya Pak Suma dulu. Menurut parameter Bapak itu sembah itu bentuk badan kita sujud atau hati kita? Hati dan badan kita. Hati dan pikiran saya. Hati, pikiran dan badan juga, Pak. Kalau cuma pikiran tanpa praktek itu namanya teori bohong, munafik namanya. Badan kita kuduskan badan kita daripada Bagaimana Anda bisa mengatakan badan Anda kudus kalau perintahnya jangan makan babi, Anda makan babi? Tidak mengatakan badan saya kudus, saya berusaha untuk hidup kudus, berusaha untuk hidup itu. Apakah kemudian ketika ada perintah jangan makan babi, terus makan babi, apakah itu dikatakan bahwa badannya kudus? Pak, itu untuk kaum Yahudi, bukan kaum di luar Yahudi, Pak. Oke. Terus Yesus mati membatalkan hukum Taurat untuk siapa? Bukan membatalkan, menggenapi, karena tidak ada satu titik. Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala ketetapan yang ada di dalamnya. Nah, membatalkan dalam kata apa? Hukuman bagi mereka Yahudi untuk sembelih hewan korban bakaran. Salah sedikit itu 99%. Ya, terus apa hubungannya? Pengampunan, Pak, memaafkan. Terus apa hubungannya? Memaafkan, mengasihi, itulah. Karena kalau Taurat itu kejam, Pak, mata balas mata, tangan balas tangan. Yesus mengajarkan kasih karunia, pengampunan, forgiveness, Pak. Gitu loh, Pak. Maafkan, mengampuni. Oke. Nah, sekarang coba Anda terangkan ke saya bahwa Yesus mengajarkan untuk menganggap dirinya sebagai Tuhan. Itu di mana tertulis? Tidak ada, Yesus tidak mengatakan sembahlah aku adalah Tuhan, tidak ada. Ya, terus kenapa Anda sembah? Loh, kita adalah suri tauladan Yesus dan suri tauladan kami. Bagaimana ceritanya? Anda ngerti suri tauladan enggak? Mengikuti apa yang Yesus ajar. Yesus ketika dia datang, dia taat kepada hukum Taurat atau tidak? Dia 100% manusia, dia beragama Yahudi, dia taat. Terus kenapa Anda tidak beragama Yahudi? Kenapa Anda tidak beragama Yahudi? Nah, Bapak nggak boleh begitu, maksatologi, mohon maaf. Loh, katanya Yesus datang sebagai suri tauladan. Oke, saya jawab. Kenapa Anda tidak mengikuti Yesus? Kenapa Anda tidak mengikuti Yesus? Saya tidak sanggup menjalani Taurat Yahudi. Gitu aja, puas jawaban karena memang hukum Taurat Yahudi itu bukan untuk Anda. Nah, kenapa Bapak suruh saya masuk agama Yahudi? Terus kenapa Yesus mati untuk Anda? Apa hubungannya? Loh. Ayo. Bapak nggak boleh maksakan hati Bapak. Loh. Hukum Taurat, dengarkan saya. Samuel, dengarkan saya, Pak Samuel. Itu perjanjian lama adalah sejarah bagi saya, Pak. Dengarkan saya, Pak Samuel. Dengarkan saya. Tolong pasang akalnya, dengarkan. Hukum Taurat, dengarkan, sabar. Tenangkan pikiran Anda, oke? Saya tenang. Oke. Yesus datang taat kepada hukum Taurat. Di dalam Matius 8 nomor 4, Yesus memerintahkan mempersembahkan kurban hewan. Sebagai orang yang hidup di bawah hukum Taurat, Yesus mengajarkan itu. Terus
Terus kenapa Kristen muncul menggantikan kemudian hewan menjadi manusia? Ilmunya dari mana? Hewan menjadi manusia, Taurat. Iya, Siapa, Pak? Bapak. Korban penebus salah di dalam ajaran Yesus itu adalah hewan. Korban penghapus dosa adalah hewan. Nah, iya, Kristen bilang tadi. Kristen ilmunya Kristen dapat susah ini. Memikirkan wanita cantik Bapak inginkan udah dosa itu, Pak. Susah. Saya enggak tanya itu. Saya tanya. Saya tanya, dari mana Kristen dapat ilmu untuk menebus dosa? Korbannya manusia, ilmunya dari mana? Itu seperti ada tertulis, dia adalah korban anak domba Allah, Bapak. Itu saya cuma ikutin perjanjian baru. Perjanjian lama itu bagi saya sejarah bangsa Israel, Yahudi. Oke. Perjanjian baru yang Anda dapatkan itu, apakah ada legitimasinya dari Yesus? Ya, ikutilah suri tauladanku, ya seperti itu. Baptislah mereka, sebarkan Injil sampai ke ujung dunia, baptislah mereka dari dalam namaku. Saya tanya, ya. Apa yang Anda imani korban manusia itu datang dari perjanjian baru? Apakah Yesus pernah memberikan legalitas, kebenaran, keabsahan daripada informasi yang ada di dalam buku Anda? Buku. Kalau kita perjanjian baru maksudnya, oke. Saya jelaskan ya Pak ya. Seperti ada tertulis di dalam perjanjian lama itu kan nubuat-nubuat perjanjian baru, Pak. Ya, kenapa lari ke perjanjian lama? Kan tadi kesimpulannya. Tadi kesimpulannya kurban penebus dosa di perjanjian lama adalah binatang. Iya, binatang memang. Terus apa hubungannya lagi Anda membawa-bawa lagi ke... jadi begini saya paham. Maksudnya Bapak ini nggak rela bahwa Yesus kok seperti binatang begitu ya. Padahal bagi Bapak itu adalah Nabi Bapak yang Bapak sayangi. Bukan nggak rela. Ini antara Anda dengan Yesus. Yesus mempersembahkan hewan. Matius 8 di kitab saudara diceritakan menurut penyelidikan daripada orang yang menulis kitab Matius. Yesus mengajarkan kepada Bani Israel mempersembahkan persembahan Musa. Berarti hewan. Kristen muncul mempersembahkan persembahan manusia. Ilmunya dari mana? Anda katakan dari kitab saudara. Ada tidak legitimasi dari Yesus terhadap kitab saudara itu? Yesus memang mengajarkan mengorbankan binatang untuk penebusan dosa secara hukum Taurat. Tapi dia sudah menggenapi Taurat itu sendiri, Bapak. Tidak ada satu titik iota pun yang hilang sebelum aku menggenapi dan sebelum menggenapi atau sebelum langit dan bumi lenyap. Tidak ada satu titik iota pun yang hilang dan langit tidak akan gimana itu ya. Sebelum saya menggenapi. Jadi setelah digenapi nggak ada cerita itu, nggak ada cerita itu. Pak, itu ada juga di perjanjian baru, Bapak. Saya tahu Matius 5. Lebih mudah langit dan bumi lenyap. Ya. Daripada setitik hukum Taurat itu batal. Lukas 16:17. 100% menggenapi, menjalankan. Menggenapi maksudnya itu menghilangkan ya? Yesus datang ke dunia itu kan sebagai apa? Orang Yahudi toh, Pak. Dari suku Yahuda toh. Terus suku Yahuda juga mengikuti imam-imam Lewi toh, Pak. Menjalankan Taurat Musa toh. Nah, pada saat itu Taurat itu di sana itu imam-imamnya justru mereka tuh menjadi pedagang di Bait Allah. Mereka tuh mengingkari hukum Taurat. Terus apa hubungannya dengan Kristen yang aduh susah ini. Pak. Yesus Allah itu. Mereka dengarkan. Saya rasa lebih enak yang John tadi daripada Anda. Ngeyelnya Anda itu kuadrat. Yang saya tanya, dengarkan saya. Yang saya tanyakan tadi itu, ada enggak legitimasi dari Yesus terhadap korban manusia untuk nembus dosa? Ada enggak legitimasi dari Yesus terhadap kitab saudara? Nggak ada. Nggak ada. Berarti pengajaran Anda itu pengajaran ilegal. Terus kenapa Yesus Anda bawa-bawa kalau Yesus sendiri tidak mengajarkan? Itu karya penebusan Allah, Bapak. Karya penebusan. Sekarang kalau karya penebusan itu benar, Yesus pasti membenarkan. Saya mengikuti Alkitab yang disahkan oleh negara. Dan
kirain yang disahkan oleh Yesus. Ya udah, berarti Anda pengikut negara, bukan Anda pengikut negara, bukan pengikut Yesus Anda itu. Itu Alkitab yang disahkan, saya mengimaninya. Iya, makanya aku bilang Anda pengikut negara, bukan pengikut Yesus. Saya mentaati negara, karena di Alkitab dibilang, taatilah peraturan pemerintah, karena pemerintah itu semuanya kuasa pemerintah daripada Ya Allah. sudah, kesimpulannya Anda pengikut negara. Jadi Anda nggak enak dewe, Pak. Itu saya sesuai dengan apa yang firmankan. Iya, kok siapa yang firmankan? Alah, mengotori mulut lagi. Sesuai yang difirmankan. Siapa yang berfirman? Pak. Siapa yang berfirman kepada Lukas? Siapa yang berfirman? Kuasa itu pemerintahan di bumi adalah dari hak Allah, Pak. Iya, saya tanya, siapa yang berfirman kepada Lukas? Siapa? Bapak, saya nggak tahu siapa. Cuman saya cukup mengimani apa yang saya baca. Oh, ya sudah, tidur aja kalau gitu, Pak. Saya ini Kristen mas, saya hidupnya enteng-enteng aja, Pak. Nyantai, gak ruwet-ruwet amat, Pak. Ya, karena Anda bukan pengikut, karena Anda bukan pengikut Yesus. Kalau Anda pengikut Yesus, pasti Anda taat kepada hukum Taurat. Nggak pernah mengkotak-kotik agama kalian, Islam, nggak pernah Hindu, Buddha, nggak pernah utak-utik saya, Pak. Oh, nggak bisa gitu. Yesus mengatakan, kalau ada orang yang mau menjadi pengikutku tapi tidak membenci ayah ibunya, anaknya, dia nggak bisa jadi pengikutku. Nggak bisa. Anda nggak boleh menyederhanakan kayak begitu. Ajaran benar harus benar, salah. Jangan kayak ibu akan ada pedang, itu ada pertentangan maksudnya, Pak. Banyak yang menentang, Pak. Ada pertentangan, ada pasti. Anda cuma banyak asumsi aja. Jadi kesimpulannya, Anda tidak bisa membuktikan bahwa ajaran penyembahan kepada Yesus dan juga persembahan manusia kepada Theos itu hanya berdasarkan kepada negara, bukan kepada Yesus. Dah selesai. Silakan Bang Handi. Manusia Yesus sekarang di surga, Pak. Dia naik ke surga. Bohong, itu bullshit. Itu bohong. Itu kebohongan yang dilakukan